kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi. Pihak kepolisian telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ruben pada pekan depan guna mendalami peran dan aliran dana dalam kasus tersebut. Informasi selengkapnya hanya di Detik Pagi. Kebakaran hutan dan lahan di kota Waringin Barat makin meluas hingga melahap hampir 870 hektar area. Petugas gabungan terus berjibaku memadamkan titik api di tengah medan yang sulit dan cuaca kering. Laporan selengkapnya dilaporkan reporter kami di lokasi. Mallory the Young is officially back with a super fun new track. Ditching her usual sadcore bobs, she's bringing a fresh, relatable vibe that totally killed Live at a bright spot. So curious to hear all the exciting story behind her latest comeback? Other details you can check out on Detik Pagi. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Selamat pagi Detikers. Bertemu lagi dengan kita di akhir pekan. Kita udah siap menemani sampai dengan jam 11 siang nanti. Jadi buat Detikers yang saat ini masih bergabung bersama kita, congratulations karena lu bisa update informasi-informasi langsung di sini ya. Betul banget, tadi pagi juga aku ketemu sama tim makeup aku tuh kayak, oh my god, I can make it through Friday. Jadi I kayak, can make it through Friday. I can stand up once again. Gitu, jadi kayak alhamdulillah bertahan sampai akhir pekan. Kadang bertahan tuh gak usah kayak bertahan sampai kapan, sampai akhir pekan aja. Di momen itu Ria Febrian masuk. Gimana? Aku bertahan. Boleh. Meskipun Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Rama juga, ku bertahan walau kau takkan menyakiti. Dan aku percaya nanti engkau mengerti. Bila cintaku takkan mati, meski kau terus sakiti. Udah ya, aku nggak tahu kan Rama. Ih parah banget. Ya emang jujur gue juga gak banyak sih tahu lagunya ya. Emang Itu One Hit aja. Wonders kayaknya ya. Dan Iya, di era iya. yang jujur udah lama banget ya. Bener. 20 tahun yang lalu tuh ada loh kalau di flashback. Iya Iya ya kan? kayaknya ya. Zaman di Bandung soalnya. 18 tahun lah, 20 tahun gitu Tikers. Ya era-era mendengarkan radio lah. Mendengarkan radio. Sampai sekarang masih sih. Bener, bener. Sampai sekarang masih mendengarkan radio. Dan update dikit juga sepertinya terlihat terpantau yang bertahan dari kemarin sampai sekarang tuh ada Insan ya. Oh Insan. Insan karena semalam dia juga bekerja. Oh iya kemarin tuh ada oleh-oleh apa? Coba Aryo cerita. Seru aja sih. Ada acara di luar kan. Ada acara di luar, betul. Di luar kantor maksudnya Detikers ya. Terus udah gitu yang bertugas malam tuh memang kita baru selesai jam 10-an. Jadi lumayan agak capek ya karena juga di acara di St. Regis Jakarta. Jadi lumayan agak jauh dari rumah aku yang memang dari St. Regis ke Rampoa tuh memakan waktu yang cukup panjang. Karena semakin ke pusat ya. Semakin ke pusat. Ke Jakarta Pusat. Dan karena semalam itu begitu selesai event aku laparnya setengah mati kayak oh my god gue butuh makan. Tapi udah jam 10 berarti harus nyari yang 24 jam. Demi bakmi to the rescue karena ternyata ada di Menteng. Dia 24 jam. Oh ya ampun. Tapi di Kemang juga ada kan, cuma gak 24 jam ya yang di Combo Park Iya, itu ya. bener. Uh-uh. Jadi akhirnya aku menjauh dari titik koordinat Iya, rumah aku. arahnya lo makin ke tengah lagi itu. Namun tidak ada pilihan lain karena udah lapar banget. Jadi akhirnya yaudah aku sikat demi bakmi. Jadi pulangnya baru nyampe rumah jam 12:30 lah. Ya ampun, Gitu. tapi harusnya lebih lancar ya trafiknya di jam segitu ya. Lancar, alhamdulillah lancar. Nyampe rumah tapi kan harus mandi dan lain-lain. Jadi baru tidur sekitar jam 2:30, jam 3-an. Udah, jadi sekarang aku kayak Zombie. Zombie. Nah kemarin Arfi baru aja mengirimkan juga lagu tersebut yang ternyata sudah dengan Apa?
ini kebudayaan lokal ya. Oh, udah ada hasanah lokalnya. Sudah ada hasanah lokal. Ada akulturasi budaya di situ ya. Menarik, menarik, menarik. Kok nggak ada gambarnya sih? Aura jadulnya tuh kerasa banget ya. Ngerti kan? Aura KTV-nya tuh, karaoke televisionnya tuh emang strong di situ. Tuh, Gue gak ngerti lagi. sampai yang di bawah yang menurut gua agak mirip perpaduan siapa ya? Aku bilang Pak D muda enggak juga ya? Dan lu tau gak lagunya dicampur sama lagunya oleh-olehnya Ricky Martin. Oh, match up dia, ya ampun. Gue cuman bilang, wow, sebuah akulturasi antara The Cranberries dan Ricky Martin ya. Iya. Tapi ngomongin si lagu-lagu itu ya, gue kemarin juga nemu di threads tuh. Jadi ada orang yang ngepost nyari di si search engine optionnya itu. Lole. Dia cuma nulis lole doang, langsung keluar Shakira. Keluar Shakira. Gila sih, dan kita aja yang ngebaca si pencariannya itu bernada ya. Kita tahu tulisannya cuma LOLE. Tapi kita tahu itu bahwa bacanya lole. Jangan sedih, itu bahkan sampai ada yang bikin threads-nya. Dan threads-nya berawal dari ada orang mencari tulisan cuman Enda Iya. Whitney Houston. Nah, Enda Iya lebih campur sih menurut gue. Nah, kolom komentar seperti biasa lebih absurd ya. Bismillah kita buka. Ismail ternyata maksudnya Ismail. Oh. Ismail itu. Ismaya. Now or never. Itu ada apa lagi ya? Apa yang kita tuh sama-sama tahu. Tiru left ternyata. Aduh, to the left kali. To the left, anything you want me, nobody's to the left. Gue jadi pengen ngecek ini. Oh, no. Pasti Iya, keluar nggak ya? Pasti keluar. Oh, no. Karena ada yang nulis Kenli Tuli Budi Budaco. keluar. Kelly Tuli Budi Budaco juga itu legendaris. Ada yang juga nulis Badak dan Ikan keluar. Badak dan ikan. Shawn Mendes, betul. Treat you better ya. Better than he can jadi badak dan ikan ya teman-teman. Yang ada Benar. badaknya inget soalnya. Ada yang juga cuman ngetiknya Rah Roma. Apa tuh? Rara Roma. Rara Roma, si Roma dipanggil-panggil tuh menurut gue. Rara ulala. Ada yang cuma nulisnya I ikam somnam. I become sometime, I can feel you there. Become sometimes. Guys, aku lagi gak nyari SEO ya, aku lagi buru-buru bayar virtual account bentar ya. Dan bahkan sampai ada yang tiba-tiba nulisnya cuma gini, Ariel Peter Pan ditarik truk, beneran ada dong walau habis terang. Walau habis terang. Udah gitu juga ada yang cuma ngetik gini, Ariel dikejar Dian Sastro, keluar menghapus jejakmu. Ya Allah. Sedih. Oh ternyata juga ya kalau misalnya kita tuh inget MV-nya ditranslate kita tumpahkan ke kata-kata juga dia bisa nyari ya. Bener, kayaknya kita belajar sesuatu. Orang cuma ngetik cuma ngetiknya waka keluar Shakira. Padahal waka ya. Iya. Waka samina mina jangan lewa. Tapi itu yang rata-rata yang jadul. Coba ya kalau yang baru misalnya jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Pasti keluar Itu kalau pasti itu, iya. karena dari kata-katanya. Itu liriknya ya. Bener. Apa ya kira-kira ya yang kayak Orang cuma ngetiknya Statata didadau, statata didadau, udah di. Nggak ada kalau ini. Kayaknya harus yang internasional ya. mungkin ya, Mungkin soalnya ya. ini ada orang cuma ngetiknya bum bum de boom. Nggak tahu itu. Bum. No. Bam bam didam bam didam bam. Kalau ini pasti gampang ya, aserehe. Iya, Ya, asarehe, keluar ahahe. itu. Iya. Aserehe, ha, rehe, mehe, betu, bete. Reme tu deh berasa biuma baba me ande bugi ande bugi dibi. Aserehe. Terus, udah ya. Lole. Demi apapun ada yang cuma ngetiknya gini. Lagu Blackpink apa ya yang kayak ya, enggak ada ya. Enggak, kalau ini Siska Laki. Sizo Lucky, si Bener the kan? star. Oh my Tulisannya god. cuma Siska Laki, gila nggak? Keluar Britney Siska Spears. Lucky, see the star, but she. Gak ada di gua mah.
Ada di sini keluar. Oh. Orang ngetik cuma Siska Laki doang. Siska Laki Britney coba. Siska Laki, see the stars, but she cry. Mamam Iya keluar. bener langsung Siska Laki. Jadi kalau agak random tambahin penyanyinya ya. Terus penyanyinya kita pasti tahu kan. Gitu. And I will always love Ada orang kayaknya cuma you. Asbun juga, cuma denger doang gitu ya. Nulisnya gini, hey sound system. Keluarnya Hey train. soul sister. Iya. Hey sound system. Hey sound system. Hey, bener langsung. Dan bahkan gue ngetik sound systemnya SONSISTM. Sound system. Hey soul sister. Aduh. Itu Itu kenapa ya orang-orang tuh tapi menurut gue ke asbunan yang kayak gini yang sebenarnya tuh bisa bikin kita jadi merasa bahwa nggak, emang kita tuh semuanya receh guys. Kita tuh sebenarnya bisa mentertawakan hal kecil yang apa sih nih gitu ya, tapi bisa menjadi sebuah keceriaan tersendiri. Gue sampai mikir, apa ini sebenarnya kita tuh lagi dalam fase dimana kita ngerasa hidup kita terlalu berat, jadi dikasih yang receh, yang biar ikan asin aja tuh kita udah happy, tau gak lo? Iya benar, sebetulnya ya kita tuh cuma butuh hal kecil untuk bikin kita tertawa. Jadi kebahagiaan itu tuh gak harus yang mahal-mahal. Tapi kayak kita ngerasa sefrekuensi sama hal-hal kayak gitu aja tuh kayak, ya ampun lo nangkep banget lagi jokes gue. Nah itu tuh happy banget. Itu. Gue. Tapi kan kalau misalnya bener kejadiannya, kenyataannya seperti itu kan berarti ada yang salah ya. Maksudnya gini, let's say ketika kita bicara sekarang nih, gue jujur aja, anxiety attack dari kemarin. Gue sih lagi gak berani buka thread ya. Nah itu dia. Tapi karena gue juga tanda kutip gue nge-like-likein berita serupa jadi pasti akan keluar lagi. Oke. Gitu. Nah kalau aku tuh belajar dari pengalaman aku tadi malam, jadi lagi event itu kan ada penampilan dari Cakrakan. Dan ketika Cakrakan lagi perform, akhirnya aku membuka sosial media dan aku buka thread sambil dibaca-baca. Ternyata memang dari kemarin banyak sekali terjadi gempa di beberapa wilayah di Indonesia. Dan salah satunya adalah di Bandung. Jadi Bandung juga kena gempa dan sedangkan mamaku ada di Bandung. Jadi aku sempat kayak langsung nge-WhatsApp ke ibuku kayak, Bu, ibu nggak apa-apa karena informasi aku dapat di Bandung gempa. Dan kebetulan kemarin pun aku punya sahabat dan ini kayak teman dari kecil lah karena sepersusuan ibaratnya. Dan ayahnya baru saja meninggal kemarin dan Innalillahi. ibunya tinggal di Jogja. Jadi akhirnya aku langsung bertanya sama temanku, nyokap gimana kabarnya? Karena Jogja pun juga terjadi gempa dan Betul. gempanya cukup menarik ya. Jadi Pusatnya di Bantul ya, kalau nggak salah 3, sekian skala Richter juga. Meskipun mungkin buat sebagian orang, oh cuma 3. Tapi tetap aja itu kan bikin kita cukup panik juga ya. Jangankan yang di Jogjanya gitu ya. Atau mungkin ya ini bisa jadi kebayangnya tuh orang yang di Jogjanya nggak ngerasa. Tapi nggak tahu juga misalnya abai gitu ya. Tapi menurut gua akan jauh lebih bikin panik tuh buat orang yang sebetulnya tuh nggak di Jogjanya, let's say, atau nggak di Bandungnya. Tapi kita tahu kabar tersebut. Ya. Gitu, jadi kayak mungkin Aryo gitu. Nah jawaban dari nyokap lo ngerasain gak gempa itu? dari kayaknya nyokap gue semalam udah tidur karena kemarin aku baru ngechat tuh jam 9-an. Nah, meanwhile kita yang tahu informasi duluan lebih panik duluan kan. Iya, Pasti kita panik, bertanya-tanya betul. gitu. Betul, apalagi gak dibalas kan. Dan pagi tadi udah dibalas katanya ibu gak apa-apa, mungkin karena udah tidur jadi tidak merasa apa-apa. Nah tapi untuk yang gempa di Jogja, beberapa informasi aku dapatkan dari threads, ini jadi belum bisa di konfirmasi kebenaran seperti apa. Tapi memang gak cuma satu orang yang komentar seperti ini, beberapa orang. Ada yang bilang... ada yang bisa jelasin gempa tadi sore di Jogja secara keilmuan. Yang aku rasain adalah beberapa detik sebelumnya ada gemuruh, kemudian tanah sampai terjatuh dan ada suara dentuman seperti batuan besar yang dijatuhkan. Kemudian ada yang komentar juga, sumpah kali ini kok gempanya di Jogja kayak beda dari biasanya ya. Bukan goyang, tapi kayak gimana ya jelasinnya, serem sampai merinding. Jadi beberapa informasi yang di-share di sosial media, ini kalau misalnya pun sampai buzzer keterlaluan banget, tapi yang aku ngeliat gitu ya secara sampai ke komen-komenannya semua orang ngerasain hal yang sama. Ini gempa yang cukup berbeda. Dan ternyata setelah aku cek lagi tadi pagi, ini gak cuma terjadi di Indonesia aja guys. Tapi juga terjadi di beberapa wilayah lainnya. Sampai ada yang ngechat gitu ya, menuliskan. Gempa bahkan di Peru itu 6,7 skala Richter. Jadi waspada untuk ya nggak cuma di Indonesia tapi di beberapa belahan bumi lainnya. Sekali lagi mungkin karena ada beberapa wilayah yang dilalui ring of fire. Nah ini juga perlu untuk menjadi perhatian lebih lanjut. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa. Kita sama-sama berdoa aja. Nggak usah terlalu takut, nggak usah terlalu gimana. Gue juga ini jujur ngomongnya nggak cuma untuk The Tickers tapi ngomong ke diri sendiri. Daripada kita semuanya jadi panikan, jadi
kayak kalau bahasa Jerman itu gurung gusuk gitu ya. Mendingan ditahan dulu aja sambil berdoa aja. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan. Amin. Amin ya robbal alamin ya. Ini juga sambil ngupdate juga Detikers ya, berita yang kemarin kita udah sempat sampaikan juga tentang kebakaran di Kalimantan. Baru aja naik juga beritanya di jam 8.06. Dari BPBD sendiri sudah mencatat 413 titik karhutla di Kaltim. Ada 936 hektar lahan terbakar. Ini Detikers menjadi luas dengan lahan terbakar tertinggi yaitu 269,34 hektar dari 70 titik kejadian. Sementara itu jumlah titik karhutla terbanyak tercatat di Kabupaten Pasar dengan 85 titik, disusul Kota Samarinda dengan 75 titik dan Kutai Barat dengan 70 titik ya. Dari PLH Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim, Sugeng Priyanto mengatakan karhutla saat ini melanda sejumlah kabupaten dan kota di Kaltim, terutama di wilayah kabupaten tergolong luas seperti Berau, di Kutai Timur dan Kukar atau Kutai Kartanegara. Yang dominan atau tinggi sementara ini kami pantau berada di wilayah Berau, Kutim dan Kukar. Kata Sugeng waktu diwawancarai Detik Kalimantan di hari Kamis kemarin Detikers ya. Dan selain wilayah tadi, karhutla juga melanda Kabupaten Penajam, Pasar Utara, PPU, Pasar hingga Kutai Barat. Berdasarkan laporan yang saya terima, intinya di semua wilayah ada kejadian karhutla dan luasnya dengan skalanya juga berbeda-beda. Sebaran karhutla di Kaltim sendiri aja itu Balikpapan ada 17 titik, luas terbakarnya 13,89 hektar, di Berau 35 titik dengan luas 83,44 hektar, di Bontang 8 titik dengan luas terbakar 10,04 hektar, lalu Kutai Barat 70 titik dengan luas terbakar 269,34 hektar, Kutai Kartanegara 52 titik dengan luas 215,38 hektar terbakar, Kutai Timur 29 titik, luas terbakar 39,25 hektar, Pasar 85 titik, luas terbakar 178,69 hektar, Penajam Pasar Utara 42 titik, luas terbakar 40,31 hektar. Dan juga Samarinda ada 75 titik, luas terbakar 88,6 hektar. Ini beberapa nama-nama yang aku ketahui adalah bukan nama yang kayak daerah pedesaan gitu loh, kayak Balikpapan, Samarinda itu kan kota-kota pusatnya juga gitu ya, maksudnya dekat dengan pusat-pusat manusianya, orang-orangnya tuh pada beraktivitas. Jadi kita doain Detikers ya, semoga segera padam dan segera mungkin bisa menghirup udara yang sehat untuk teman-teman saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan sana, karena nggak kebayang sih itu kebakarannya luar biasa dan asap yang ditimbulkan juga sehingga menghasilkan udara yang sama sekali tidak sehat untuk dihirup ya. Ya pokoknya kita doa yang terbaik, mudah-mudahan bisa segera padam dan juga mungkin bisa turun hujan di sana. Ya mungkin Detikers juga bisa melakukan pengecekan terhadap wilayah-wilayah yang terkena kebakaran di Kalimantan dengan cara melihat titik api di Google Maps. Langkah-langkahnya ini sebenarnya cukup simpel. Detikers bisa langsung coba aja googling gitu ya gimana cara pengecekan titik api di Google Maps. Tapi perlu dicatat kalau tanda kebakaran yang terlihat di Google Maps ini nggak sebaiknya langsung diartikan sebagai jumlah kebakaran atau hotspotnya secara pasti. Jadi informasi tentang kondisi karhutla ini tetap perlu dikonfirmasi lewat sumber resmi seperti BNPB, BMKG, pemerintah daerah maupun juga instansi terkait. Dan masyarakat yang berada di wilayah terdampak juga disarankan untuk bisa mengikuti informasi dan arahan terbaru dari otoritas, terutama terkait kebakaran, kualitas udara, kabut asap, dan juga potensi kekeringan. Nah untuk memperoleh info update bisa lewat lamannya BNPB di bnpb.go.id. Di mana laman ini datanya sudah diperbaharui sampai dengan hari kemarin di hari Kamis 20 Agustus. Adapun keterangan karhutla di 5 provinsi Kalimantan tercatat sebanyak 130 kejadian. Dan caranya tinggal langsung klik gambar Pulau Kalimantan yang terbagi kemudian menjadi 5 bagian. Atau juga bisa lewat Kementerian Kehutanan yang mengupload info terkini karhutla di Indonesia. Ini sudah diupdate juga sampai dengan di hari Rabu 19 Agustus, mungkin sekarang juga sudah terupdate lagi. Titik panasnya diketahui meningkat dari tanggal 18 Agustus 2026. Kalimantan Tengah tercatat dengan titik panas terbanyak yaitu 188 titik. Yang nanti juga kita akan ada laporan secara langsung, mudah-mudahan bisa bergabung bersama kita secara online begitu ya, dari reporter kami yang ada di Kalimantan Tengah. Dan kemudian disusul dengan Kalimantan Barat juga salah satu wilayah dengan titik panas yang terbanyak. Kemenhub turut membagikan kontak pelaporan informasi karhutla, bisa menghubungi nomor hotline di 021 570 4618 atau bisa lewat WhatsApp di 081 31 00 35 000 atau bisa lewat email di posko.karhutla@kehutanan.go.id.
Itu dia, dan memang sampai dengan saat ini seperti yang teman-teman juga tahu dan saya yakin sekali, aku yakin sekali kalau teman-teman juga ikut update terus lewat sosial media. Berseliweran video-videonya di mana sekarang kebakaran sudah semakin meluas, tidak hanya ada di kehutanan aja gitu ya, di perhutanan, tapi juga sudah sampai ke daerah quote unquote perkotaan. Kita doakan mudah-mudahan saudara-saudara kita diselamatkan dan kemudian juga bisa dipadamkan, itu yang paling penting. Dan beberapa informasi yang didapatkan juga ini nggak tahu benar nggak tahu nggak, sekali lagi, tapi mudah-mudahan memang tidak ada orang yang melakukan pembakaran secara sengaja begitu ya, terutama untuk pengosongan lahan. Nah, mungkin update sedikit juga dari masalah gempa yang tadi sudah disampaikan di awal. Di aktivitas kegempaan memang ternyata mewarnai sejumlah wilayah di Indonesia dari hari Kamis 20 Agustus kemarin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG melaporkan pergerakan sesar aktif ini memicu guncangan mulai dari skala minor di Jawa Barat sampai dengan gempa susulan yang berkekuatan sedang yang terus melanda Nusa Tenggara Timur. Di wilayah NTT sendiri menjadi zona paling aktif sepanjang hari ini. Gempa-gempa utama bermagnitudo 7,7 yang mengguncang beberapa hari lalu. Ada zona Flores Back Arc Thrust atau sesar naik Flores, dan ini masih terus melepaskan energi susulan atau aftershocks. BMKG sendiri mencatat 3 guncangan signifikan yang berpusat di perairan utara Ruteng, Kabupaten Manggarai. Ada 5,7 magnitudo pada pukul 09:47 waktu Indonesia Barat atau pagi hari. Letak pastinya di 39 km timur laut Ruteng, kedalaman 10 km. Kemudian di 5,2 magnitudo pada pukul 15:01 waktu Indonesia Barat. Ini di 44 km timur laut Ruteng, kedalaman 10 km. Dan kemudian ada di 5,4 magnitudo pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, 36 km timur laut Ruteng, kedalaman 10 km. Selain 3 gempa utama tersebut, puluhan gempa ataupun guncangan minor berkisar antara 2,8 magnitudo hingga 4,5 magnitudo terus terjadi secara beruntun di sekitar Laut Flores. Iya. Sesar opak dari patahan aktif pemicu gempa juga terjadi di Yogyakarta. Ini bikin kaget warga daerah istimewa Yogyakarta dan juga Solo. Tidak hanya di NTT, pergerakan sesar darat juga memicu getaran di Pulau Jawa. Di sore hari pada pukul 17:20 waktu Indonesia Barat, gempa tektonik di Pulau Jawa terjadi dengan bermagnitudo 3,5 magnitudo menghentak wilayah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta dari kedalaman 21 km. Dan guncangan akibat aktivitas sesar opak ini dirasakan hingga skala 3 MMI di Bantul dan kota Yogyakarta yang membuat warga merasakan getaran nyata menyerupai truk berat yang melintas. Getaran ringan MMI 2 juga dilaporkan meluas hingga Kulon Progo, Sleman, Klaten, dan Solo. BMKG bahkan memastikan kejadian ini tidak berpotensi tsunami. Iya, itu tadi Detikers, dan seperti yang tadi Aru ceritakan ya, katanya di Bandung juga kan ada gitu ya. Nah, ini ternyata pusatnya berasal dari Kabupaten Bandung gitu Detikers. Di Jawa Barat, aktivitas sesar Garsela ini memicu 2 kali gempa dangkal beruntun di wilayah Kabupaten Bandung, yaitu adalah 2,5 magnitudo di pukul 6.35 waktu Indonesia Barat, kedalamannya 5 kilo. Kemudian di pukul 9.50 waktu Indonesia Barat, kedalaman dangkal yaitu 2,1 magnitudo, serta malam harinya itu 2,8 magnitudo. Kedalaman dangkal 24 kilometer tenggara Kabupaten Bandung. Nah, gempa ini meskipun dipastikan tidak menimbulkan kerusakan maupun potensi bahaya susulan yang signifikan, tapi memang cukup terasa juga Detikers ya. Himbauan dari BMKG tentunya khususnya untuk wilayah-wilayah yang terdampak gempa Flores gitu Detikers ya. Ini yang paling besar kalau kita ngomongin lagi, untuk tetap tenang tapi juga bersiaga terhadap potensi gempa susulan. Warga diminta memeriksa struktur bangunan rumah masing-masing dan menghindari bangunan yang retak atau rusak guna mengantisipasi resiko bahaya. Seperti yang kita ketahui juga dengan reporter kemarin, banyak sekali juga warga yang sudah berhasil diungsikan begitu ya di tenda pengungsian darurat, dan dimohon juga mungkin mudah-mudahan apabila memang merasa bahwa tempat-tempat lokasinya tidak memungkinkan, dan juga kalau ternyata bikin tenda darurat pribadi yang hanya di depan rumah juga masih dianggap tidak aman, alangkah baiknya memang menuju ke tempat tenda yang memang diperuntukkan untuk lebih massal begitu ya. Dan kita doakan juga mudah-mudahan untuk kelancaran pendistribusian logistik juga bisa terjadi, sehingga juga kita doakan semoga tidak ada kekurangan apa-apa untuk teman-teman yang ada di tenda pengungsian semuanya. Iya, ini juga sudah terupdate begitu ya, konfirmasi bahwa memang gempa juga mengguncang Peru dan juga Venezuela.
Jadi gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah tengah Peru pada hari Kamis waktu setempat. Walaupun cukup kuat, tidak ada laporan awal mengenai korban jiwa ataupun kerusakan akibat gempa tersebut. Berdasarkan laporan United States Geological Survey atau USGS, gempa terjadi pada kedalaman sekitar 99 km di bawah permukaan tanah. Epicentrum gempa berada sekitar 31 km barat laut Aniso, wilayah pegunungan Andes. Institut Geofisika Peru, IGP, menyebutkan kedalaman gempa menjadi salah satu faktor yang mencegah terjadinya kerusakan besar. IGP sebelumnya memperkirakan gempa tersebut berkekuatan magnitudo 7,2. Peru merupakan salah satu negara yang berada di kawasan cincin api Pasifik atau Pacific Ring of Fire. Wilayah yang menjadi pusat aktivitas seismik dunia. Sekitar 85% aktivitas seismik global ini tercatat terjadi di kawasan tersebut. Peru juga merupakan produsen tembaga terbesar kedua di dunia, sehingga aktivitas gempa di wilayah tersebut menjadi perhatian mengingat pentingnya kawasan Andes bagi industri pertambangan negara tersebut. Gempa di Peru ini menambah daftar aktivitas seismik besar yang terjadi di Amerika Serikat di tahun 2026 ini. Terutama sebelumnya Kolombia juga diguncang gempa berkekuatan 7,4 pada 10 Agustus. Gempa ini menjadi salah satu gempa yang terkuat yang melanda negara tersebut dalam lebih dari 1 abad dan menyebabkan ratusan korban jiwa serta kerusakan besar. Kerugian ekonomi awal akibat bencana tersebut diperkirakan mencapai sekitar 9,6 miliar US dollar. Sementara itu Venezuela juga lebih dulu diguncang 2 gempa besar pada bulan Juni dengan magnitudo 7,2 dan 7,4. Bencana ini menewaskan lebih dari 6.000 orang menurut laporan Reuters dan memicu operasi penyelamatan besar-besaran. Ya, Detikers, betapa bencana alam sedang terjadi di mana-mana gitu ya. Ternyata nggak cuma di Indonesia aja tapi sampai di luar negeri juga gitu ya. Ini membuktikan bahwa kita memang harus menaruh perhatian yang sangat besar, terutama mungkin untuk orang-orang terdekat kita dulu, yaitu yang ada di dalam negeri sendiri gitu ya. Semoga kita nggak putus perhatian untuk mereka, karena jujur aja sama siapa lagi mereka minta tolong kalau bukan sama kita orang-orang terdekatnya. Dan soal bencana alam dan lain-lain gitu ya, kerusakan alam seperti yang terjadi juga kebakaran di Kalimantan, nanti juga kita akan ada ngobrol sama reporter kita dari Detik Kalimantan, Detikers ya. Tapi nanti sekarang kita akan ngobrol dulu sama seperti biasa Brigadir Ade untuk mencari tahu lokasi-lokasi kemacetan di Jakarta dan juga di kota-kota lainnya. Kita langsung sapa, selamat pagi Brigadir Ade. Halo, selamat pagi Indi dan Aryo. Pagi, hari Jumat nih menjelang akhir pekan. Gimana perasaannya Brigadir Ade? Biasa aja. Biasa aja, nggak usah terlalu gimana-gimana gitu ya. Karena belum tentu weekendnya tuh bisa yang sesantai itu mungkin ya. Tapi udah dibuka dengan sarapan mungkin. Aduh, belum lagi. Mungkin setelah ini kali ya. Benar. Biasanya kalau udah dikasih sarapan tuh baru bisa sudah memetakan perasaan kayak hari ini mau dibawa kemana ya? Gitu. Tapi 2 hari ini aku happy banget juga yo, karena lagi-lagi tukang nasi kuning aku kembali berjualan. I see. Dengan WhatsApp duluan, Mbak udah jualan lagi. Jadi kemarin tim magang kita ada namanya Lee. Kak, hari ini mau apa for breakfast? Aku bilang terima kasih Lee, tapi aku cukup bahagia karena aku gak akan nyari sarapan di kantor. Aku bisa makan di jalan soalnya langganan aku udah buka lagi. Alhamdulillah. Ternyata hidup itu mensyukuri dengan hal-hal kecil ya. Bener. Kayak jualan sarapan buka lagi aja happy banget gitu. Gak usah pusing mikir makan apa jadinya. Syukuri apa yang ada. Apakah habis ini Brigadir Ade mau makan nasi kuning juga? Karena Brigadir Ade kan juga tim fondasi ya. Kayaknya aku bakal memilih nasi goreng kali ya. Nasi goreng. Gak apa-apa, emang hidup itu harus berwarna setiap hari berbeda-beda ya. Tapi kalau ada kantinnya yang udah jual gue mau sih. Cuma seringkali jarang aja ya gitu. Kadang kalau di luar, kalau di kantor kita tuh biasanya nasi gorengnya yang udah di kotak-kotakin gitu loh Brigadir Ade. Jadi kadang kayak, kalau nasi goreng menurut aku harus anget ya. Atau ada coffee bean nih kita kan. Kalau di kantin aku kebetulan kayak selalu hangat. Oh iya, enak banget. Iya, yang kalau Best. kayak di ibu kantin gitu emang best ya. Terus wanginya tuh padahal suka semerbak satu kantin. Kata begini, Adek, kan gue udah bilang gue mau sarapan. Jadi jangan terlalu banyak nanya ya, biar gue cepat laporan, gue bisa cepat Bener. sarapan. Abis ini jadi aku bisa makan. Kalau gitu langsung ya, Brigadir Ade silakan untuk laporannya. Baik, terima kasih Indi dan Aryo. Selamat pagi Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Tebet, Jakarta Selatan.
Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitupun dari jalur tol dalam kota juga terpantau kondusif lancar. Dan kecepatan kendaraan terlihat dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri, khususnya untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap hingga pukul 10 pagi nanti. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah Jalan Raya dan Mogot yang akan menuju ke arah Jalan Es Parman terpantau ramai lancar dari jalur arteri, begitupun dari jalur tol dalam kota. Terlihat kecepatan kendaraan di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal dan harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk antisipasi adanya pertemuan arus di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, maksud kami Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau kondusif lancar. Begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di kawasan ini ada pun kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Japanan Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Surabaya yang akan menuju ke arah Malang terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Dan harap bagi para pengendara melihat kawasan ini banyak pertokoan untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 202 kasus lantas dengan rincian 11 orang meninggal dunia, 25 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 202 kasus lantas tersebut, 53% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 085871500669. Brigadir Adi Sinta melaporkan dari studio NTMC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Indi dan Aryo di studio. Terima kasih Brigadir untuk informasinya. Selamat sarapan juga ya. Kita juga mau ngajak detikers yang belum pada sarapan, ayo sarapan biar semangat juga ya. Soalnya harinya happy lah karena udah hari Jumat juga ya. Jadi semangat juga kerjanya. Nanti kita ketemu lagi sama Brigadir Ade di sesi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Sampai jumpa. Selamat sarapan. Thank you. Dan detikers kali ini kita mau ngajakin detikers semuanya untuk bisa ikutan nge-vote. Karena ada ajang yang sebentar lagi akan kami hadirkan di Detikom. Memasuki penyelenggaraan tahun kedua, Dewan Perwakilan Daerah DPD RI bersama Detikom memiliki komitmen untuk terus menyoroti dan memberikan panggung nasional untuk para pahlawan lokal yang selama ini bekerja sunyi demi kemajuan daerahnya. Dan ada beberapa kategori yang kemudian bisa dibantu untuk di-vote. Salah satunya adalah inovator pendidikan non-formal, pendidikan luar sekolah, di mana kategori pertama ini adalah bidang pendidikan. Dan penghargaan ini akan diberikan kepada individu yang memiliki dedikasi dan berkontribusi terhadap pendidikan non-formal. Kalau pernyataan langsung dari DPD RI bilang, penghargaan diberikan kepada inovator pendidikan non-formal, pendidikan luar sekolah yang berdedikasi dalam mengembangkan pendidikan non-formal dan memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat. Gak cuma itu, detikers ada juga yang kategori berikutnya, ini untuk kategori inovator teknologi kesehatan. Ini dikasihnya ke tokoh yang menghadirkan bidang kesehatan ya. Nanti akan dikasih ke mereka yang menjadi inovator teknologi juga. Kalau statementnya dari DPD-nya katanya akan diberikan kepada individu, profesional atau akademisi yang menghasilkan inovasi di bidang kesehatan lewat riset klinis maupun laboratorium. Termasuk nih kayak jenis-jenis penemuan obat, terapi atau alat kesehatan yang juga memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian ada kategori lainnya, ini adalah penggerak desa mandiri pangan. Ditujukan kepada penggerak desa mandiri pangan yang mendorong kemandirian pangan melalui pemanfaatan potensi pangan lokal, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dan juga ini yang nomor 4, last but not least, detikers, ada pelestari budaya daerah. Ini adalah kategori di bidang seni dan budaya. Dan penghargaannya nanti akan diberikan kepada individu yang melestarikan hingga mempromosikan budaya daerah ya.
ya. Jadi ini untuk individu yang memiliki inovasi dalam pengembangan dan pelestarian budaya serta berperan aktif juga mempromosikan budaya daerahnya di tingkat nasional maupun internasional, jelas DPD. Dan untuk informasi, pendaftarannya ditutup tepat di hari ini Detikers ya, di tanggal 21 Agustus 2026 sampai nanti malam terakhir sebelum pergantian hari, yaitu di jam 23:59 waktu Indonesia Barat. Jadi langsung aja daftarkan sosok inspiratif pilihan kamu di bidang kesehatan melalui awards ya, dpd.go.id/nominasi dan juga angkat kiprahnya agar semakin dikenal di tingkat nasional ya. Buruan Detikers hari ini, silakan ditunggu sampai malam, silakan untuk vote sebanyak-banyaknya. Itu dia. Detikers jangan kemana-mana ya, karena setelah yang satu ini kita akan kembali dengan informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di Detik Pagi. Jangan tidur lagi! Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi! Kita tuh hari ini tuh jadi manusia silver ya. Jujur kalau Anda aku sih sempurna manusia silvernya. Kalau aku masih ada denim-denimnya, masih ada dilan-dilannya aku. begitu aku pakai baju ini rasanya pengen nyanyi Millennium. Tapi bagus tau yo, di kamera tuh jadi kayak unicorn, lihat deh lu tuh. Aduh, unicorn banget. Lihat ada rainbow-nya. Ma My Little Pony, My Little Pony. Nonton nggak dulu? enggak. Karena kalau aku lebih ke My Little Bolu Ketan. Suka gue mah isi keju. Enak kan? Sumpah gue nyari. Enak. Dan gak banyak yang ready karena kan kalau di Keep tuh basi yo, kalau nggak ada yang beli tuh Oh. isinya tuh basah. Oke. Itu Sorry. FYI ya guys ya. Aku belum pernah nyicip, belum pernah Sumpah. nyicip. Guys, dari kemarin kan kalau aku upload story kayak Kak Indi enak nggak? Gue tuh reviewnya honest ya, kayak guys belum ini mah belum yang the best, jadi nanti aja gitu. Sampai sekarang jujur belum nemu yang enak banget. Iya, Selain benar. yang aku makan di Bandung. Lagi-lagi kalau Bandung kota jajanan ya. Iya. Pokoknya kulineran ada di Bandung semuanya. Bener. Nah tapi kalau sekarang kita nggak mau ngajakin ke Bandung, kita mau ngajakinnya kembali lagi ke ini ke wilayah-wilayah yang saat ini sedang terdampak. Membutuhkan pertolongan. Membutuhkan pertolongan, terdampak bencana alam. Tapi yang satu ini kayaknya kita perlu untuk berjelas apakah memang betul bencana alam atau memang terjadi karena ulah manusia. Tapi kita mau update sedikit dari Kalimantan. Akan ada reporter kami, ada Sigit Pamungkas yang akan membahas mengenai hampir 870 hektar lahan di Kota Waringin Barat dinyatakan terbakar. Langsung saja kita terhubung dengan Kak Sigit. Kak Sigit, selamat pagi. Selamat pagi, Arya. Pagi Kak Sigit. Kak Sigit, ini kalau kita lihat ya dari semua gambar, tayangan video, bahkan dari satelit Google Maps gitu ya, bahwa yang terjadi di Kalimantan saat ini kita bisa bilang mencekam gitu ya. Bagaimana bisa kita sebagai orang yang tinggal di sana tapi tidak mendapatkan udara yang layak untuk dihirup ya. Nah, Kak Sigit mungkin boleh diceritakan untuk di daerahmu sendiri ya, berarti di Kota Waringin Barat ini yang katanya dengar-dengar paling parah kenanya, dan ini mungkin boleh dijelaskan kecamatan mana saja yang terdampak. Silakan Kak Sigit. Oke, Aryo dan Indi. Kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kota Waringin Barat saat ini peringkat ketiga dari seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Jadi peringkat pertama itu ada di Kota Palangkaraya, kabut asap paling tebal, kemudian di Kota Waringin Timur, baru di Kota Waringin Barat. Untuk di Kota Waringin Barat sendiri, kebakaran lahan dan hutan terjadi di 5 kecamatan. Paling banyak berada di Kecamatan Arup Selatan sebanyak 283 titik hotspot, kemudian di Kecamatan Kumai 131 titik, Arup Utara 65 titik, dan Kota Wari Lama 36 titik, dan Pangkalan Bandeng 12 titik. Demikian Aryo dan Indi. Baik, Mas Sigit, berdasarkan data, berarti berapa banyak lahan yang kemudian sekarang sudah terpapar oleh kebakaran tersebut? Total, kalau di Kota Waringin Barat sendiri total ada sekitar 800 hektar ya. Setiap hari terus bertambah karena memang cuaca ekstrim yang terjadi di Kalimantan ini dibarengi dengan El Nino. Jadi panasnya sangat kering. Apabila hutan yang kering itu terpapar, misalkan seperti putung rokok, itu gampang mudah untuk terbakar. Demikian Aryo.
Oke, ya ini seperti yang kita juga sama-sama lihat begitu ya dalam video ini, kondisinya saat ini ada yang masih terbakar dan ada yang sudah terbakar. Namun salah satu yang berpengaruh adalah karena asapnya yang ini menyebar kemana-mana. Dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa katanya beberapa sekolah bahkan sampai harus mau tidak mau diliburkan begitu karena memang kondisinya tidak memungkinkan untuk mereka berangkat ke sekolah. Apakah itu sudah bisa dikonfirmasi, Mas Sigit? Ya, betul. Sekitar 2 hari yang lalu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah sudah menerbitkan surat edaran pada seluruh, khususnya SMA dan SMK untuk memajukan jam pelajaran dari jam 6:30 menjadi jam 7 atau 7:30. Kemudian khusus untuk SD, SMP maupun TK yang diurus oleh pemerintah kabupaten juga telah menerapkan untuk belajar lebih maju dari seperti biasanya, karena kabut asap ini sering terjadi di malam hari sampai sekitar pukul 9, itu asap pekat. Sebab kelembapan udara membuat asap bertahan di bawah. Setelah siang hari memang saat ini cenderung lebih tipis. Demikian Aryo dan Indi. Oke, Mas Sigit, ini boleh diceritakan nggak untuk kebakaran yang terjadi di Kota Waringin sendiri, terjadinya itu sejak kapan? Dan kemudian juga kondisi ketebalan asapnya tuh sekarang seperti apa gitu ya Mas? Ya, apakah memang sudah ada imbauan juga untuk masyarakat yang keluar rumah itu diwajibkan untuk menggunakan masker? Oke, untuk kebakaran hutan dan lahan ini memang sebenarnya sudah terjadi di bulan Juli ya. Bulan Juli itu memang sudah lumayan, tapi mulai lebih banyak itu titik api di bulan Agustus sampai hari ini, sekitar 20 hari. Jadi di Kota Waringin Barat sendiri dari 20 hari itu sudah terjadi sekitar 600 hotspot yang terdeteksi oleh satelit. Untuk ketebalan asap sendiri, setiap hari semakin pekat, namun dipengaruhi juga kalau angin yang cukup kencang cepat membuat asap menghilang ya. Cuman kalau anginnya tidak begitu kencang, asap itu bertahan di bawah. Akhirnya mengganggu mulai dari penerbangan, mengganggu aktivitas warga yang mulai berangkat kerja di pagi hari, sekolah, maupun aktivitas yang lain. Demikian Aryo dan Indi. Oke, Mas Sigit tadi juga nambahin seperti yang Aryo tanyakan gitu ya untuk sekolah-sekolah yang diliburkan. Karena memang kan sepertinya itu adalah kebijakan yang baik ya untuk meliburkan anak sementara dan juga pembelajaran jarak jauh. Tapi kemarin tuh sempat ada yang seliweran juga Mas di sosial media, ada beberapa sekolah yang masih tetap bersikukuh untuk anaknya tuh harus sekolah onsite begitu ya, datang ke sekolah. Sedangkan kan kondisinya sebetulnya tidak aman ya. Nah itu himbauannya tuh sebetulnya seperti apa sih Mas? Apakah memang lebih ke kesadaran atau mungkin kebijakan sekolah masing-masing atau memang seharusnya tuh semuanya sudah dilakukan pembelajaran jarak jauh ya? Artinya mungkin nggak keluar rumah dulu. Seperti apa nih penerapannya Mas? Oke, kalau penerapan libur sekolah memang belum ada. Saat ini hanya penerapan pemberlakuan jam masuk sekolah itu dimajukan sekitar 30 sampai 1 jam di seluruh Kalimantan Tengah. Dan khusus bagi kota atau kabupaten yang terdampak kabut asap. Karena tidak semua, misalkan di Kota Waringin Baratnya ada 5 kecamatan, tidak semua mengalami kebakaran hutan dan lahan maupun dampaknya kabut asap. Jadi daerah-daerah tertentu lah yang wajib untuk menerapkan jam belajar lebih dipersingkat, misalkan parah pun harus secara online. Demikian. Baik, disesuaikan jadi dengan wilayah masing-masing ya tingkat keparahannya ya Mas ya? Baik, Mas Sigit, sejauh ini sudah adakah kemudian pengecekan ataupun juga penyelidikan lebih lanjut mengenai apa penyebab dari kebakaran yang terjadi di Kalimantan ini? Karena sebagian di antara netizen begitu bahkan mengatakan bahwa ini bisa saja terjadi bukan hanya karena faktor alam, tetapi juga ada campur tangan manusia di dalamnya. Apakah sudah ada konfirmasi mengenai hal yang satu ini, Mas? Ya, per hari ini Polda Kalimantan Tengah sudah menetapkan sebanyak 12 tersangka di seluruh kabupaten dan kota. Khusus untuk Kabupaten Kota Waringin Barat tempat saya bertugas, hanya ada seorang petani yang beberapa waktu lalu ditetapkan tersangka. Yang awalnya dia mau membuka lahan seluas kurang lebih 0,5 hektar, namun setelah ditinggalkan apinya justru melebar sampai 61 hektar yang terbakar. Dan saat ini pelaku tersebut sudah jadi tersangka. Demikian. Oke. Itu awal mulanya melakukan pembakaran tersebut untuk kemudian pengosongan lahan atau apa niat awalnya, Mas? Ya, memang di Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah ini, mayoritas
petani maupun pekebun itu untuk bercocok tanam itu memang menggunakan cara bakar lahan. Cuman memang caranya biasanya sudah disosialisasikan oleh kepala desa masing-masing untuk membakar kecil dan ditunggu sampai api itu benar-benar padam. Cuman terjadi yang kemarin yang satu orang tersangka itu dia membakar dan ditinggal gitu. Dia lupa atau mungkin karena di sini lahannya bergambut ya. Kalau di atas kelihatan sudah tidak ada api, kalau ditinggalkan apabila terkena terik matahari, bawah itu bisa kebakar ulang gitu, kebakar lagi gitu loh. Iya, ini Makanya Iya Mas, ini kan kejadian bukan pertama kali ya. Maksudnya pernah juga terjadi seperti ini sehingga akhirnya menjadi perhatian lebih lanjut dari pemerintah juga dengan ya tadi misalnya memberikan sosialisasi untuk tidak meninggalkan ketika melakukan pembakaran hutan atau pembakaran lahan tersebut. Tapi kan ini sudah terjadi berulang-ulang kali Mas. Apakah kemudian sudah ada aturan hukum yang diberlakukan agar kemudian tidak ada orang-orang yang quote unquote sembarangan melakukan pembakaran wilayah begitu ya, pembakaran tempat di mana beliau atau mereka bekerja dengan cara seperti itu yang akhirnya membahayakan bagi masyarakat lebih luas lagi, Mas? ya, sejauh ini penerapan hukum dalam mungkin periode 3 tahun terakhir ini sudah diterapkan oleh aparat berwenang. Apabila masyarakat yang secara sengaja membakar lahannya dan berimbas ke lahan-lahan yang lain menjadi kebakaran yang luas, ditindak pidana. Cuman memang di Kalimantan Tengah ini areanya luas sekali gitu. Sulit untuk memantau setiap petani yang mungkin di pelosok, meskipun sudah diberikan sosialisasi, tapi mereka tetap lebih memilih untuk membakar lahan untuk membuka lahan untuk bercocok tanam. Demikian, Indi dan Aryo. Iya, jadi kan ini memang rumor yang beredar di masyarakat begitu menyedihkan ya Mas ya, bahwa isunya bukan kebakaran tapi dibakar begitu Mas. Dan tadi kalau kita lihat dari peta di atasnya itu titik-titik merahnya gitu ya Mas. Ini kan kita lagi ngomongin sama Mas Sigi kan di Kota Waringin yang mana ada di Kalimantan Tengah ya Mas. Tapi kalau dilihat dari overall maps Kalimantan itu kayaknya yang di baratnya juga banyak banget sebaran titik merah-merahnya ya Mas ya. Jadi ini tuh kayak masif gitu, satu Kalimantan tuh sedang mengalami bencana yang sama begitu. Nah Mas, untuk upayanya seperti apa? Karena kan ini juga kebakaran yang sebesar itu dan sebanyak itu artinya juga gak sebentar gitu pemadaman apinya. Nah ini seperti apa upayanya? Dan sejauh mana sebetulnya upayanya dimaksimalkan untuk bisa meredakan udah bukan apinya lagi ya Mas, tapi asapnya. Karena kan yang mengganggu kehidupan adalah sebetulnya si asapnya tersebut ya. Betul. Untuk mengantisipasi sih terakhir Gubernur Kalimantan Tengah menginstruksikan bagi kepala daerah di kabupaten kota untuk ke depan supaya cepat mendirikan membuat sumur bor di titik-titik rawan yang sering terjadi karhutlah, supaya ke depan di tahun-tahun mendatang apabila terjadi karhutlah akan mudah cepat diatasi. Sebab kendala saat ini petugas di lapangan itu terkendala minimnya air, jauhnya sumber air, apalagi sekarang musim kemarau ekstrim ya, titik-titik air ini cenderung kosong gitu, maksudnya sungai dangkal, jadi mereka mau tidak mau ya menggunakan alat seadanya untuk memadamkan api, itu yang menjadi kendala terutama. Jadi ke depan itu Gubernur Kalimantan Tengah kemarin menginstruksikan kepada seluruh kabupaten untuk menganggarkan pembuatan embung atau pembuatan sumur bor di titik-titik rawan terjadinya karhutlah, demikian. Oke Mas, sejauh ini ada himbauan pentingkah dari BPBD sendiri untuk masyarakat sekitar selama titik-titik api ini masih muncul di kawasan tersebut nih Mas? Ya, himbauan mereka ada saat ini warga yang melihat titik api dimanapun lokasinya segera melapor ke aparat setempat mulai Babinsa, Babin Kapusmas maupun petugas BPBD supaya segera cepat diatasi dan tidak merembet kemana-mana. Karena memang kendala di lapangan ini cukup rumit ya. Saya pernah mengikuti di lapangan, selain jauhnya akses yang menuju titik itu ya, mobil nggak bisa masuk, bisanya hanya jalan kaki, sedangkan api itu terus merembet ke tengah gitu. Jadi memang kendalanya luar biasa. Kadang petugas hanya bisa menonton aja api yang terbakar gitu, karena tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau dipaksakan justru nyawanya sendiri yang terkena gitu, demikian. Iya, Mas ini juga kalau kita ngomongin soal kelompok rentan yang ada di sana ya, untuk yang bisa dibilang anak-anak, bayi, balita, kemudian juga lansia, atau mungkin memang orang-orang yang dengan kondisi pernafasan sensitif gitu ya. Ini seperti apa Mas? Apakah juga ini mungkin sudah banyak yang berkecamuk gitu ya? Apakah yang mungkin sudah sampai ditangani profesional, sampai harus ke pusat-pusat kesehatan masyarakat gitu, sampai ke dokter-dokter, ke rumah sakit dan klinik, itu kondisinya seperti apa Mas?
Kalau sejauh ini banyak penyakit yang diderita selama kabut asap ini ya ISPA. Data dari Dinas Kesehatan Kalimantan Tengah kemarin sekitar berapa ribu ya? Saya kurang memastikan, cuman yang jelas kenaikannya cukup signifikan dibanding sebelum karhutla terjadi. Untuk korbannya mayoritas memang anak kecil dan ibu, serta anak-anak sekolah yang mulai terpapar ISPA. Kemudian petugas karhutla juga mayoritas sudah mulai bertumbangan nih. Kemarin ada yang sudah masuk rumah sakit. Hari ini juga Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya mulai mengecek satu persatu petugas karhutla untuk dicek kesehatannya, supaya mereka dipastikan aman dan sehat, meskipun tetap berjalan melakukan pemadaman di sejumlah titik karhutla. Demikian. Ya, Mas Sigit, dari informasi yang kami dapatkan juga bahwa kebakaran ini tidak hanya meluas pada area hutan saja, tetapi di beberapa wilayah di Kalimantan bahkan sampai dengan quote-unquote ke daerah kota gitu ibaratnya. Mas, ini tuh sebenarnya sejauh mana sih kebakaran ini melanda Kalimantan? Mungkin memang ini tidak hanya di Kota Waringin pertanyaannya begitu ya, tapi lebih secara keseluruhan, Mas. Apakah Mas Sigit juga mendengar mengenai kondisi kebakaran ini? Ya, kebakaran ini memang mayoritas terjadi di pinggiran kota ya. Kalau kota memang tetap ada, cuman memang lebih gampang diatasi ya. Petugas juga mudah mengatasi apabila ada laporan dari warga, langsung merapat menggunakan mobil pemadam kebakaran maupun alat-alat lainnya. Aksesnya lebih Yang mudah menjadi soalnya ya? akses lebih mudah. Yang sulit itu apabila terjadi kebakaran di titik yang jauh dari sarana prasarana jalan, kemudian titik air, itu yang membuat saat ini pemadaman sulit dilakukan. Ya. Makanya di Google Map kalau kita melihat peta Kalimantan hampir seluruhnya itu merah. Betul. Itu rata-rata di posisi yang lahan jauh dari pemukiman. Baik. Bukan dekat pemukiman, demikian. Itu kenapa mau ada rencana untuk pembuatan sumur-sumur bor tadi begitu ya? Karena ini salah satu fungsinya juga untuk kemudian akses yang akan lebih mudah ketika ada sumur-sumur bor yang disebar di sekitaran hutan di Kalimantan sana. Iya, Mas, ini kalau kita ngobrol lebih dalam lagi begitu ya, kalau kita lihat sebaran titiknya tadi, sebetulnya kan yang di luar negara bagian Indonesia gitu ya, kita bisa sebut saja itu ada Malaysia dan Brunei Darussalam. Kita lihat juga ada titik-titiknya kecil gitu ya, Mas. Sebetulnya itu tuh penyebabnya berarti bisa jadi juga nggak di luar oknum-oknum nakal yang katanya mungkin membakar sendiri lahannya gitu ya. Nah itu tuh biasanya separah apa sih, Mas, kejadian kebakaran di Kalimantan ini? Apakah memang setiap tahunnya seperti itu dan biasanya tuh segede apa skalanya? Karena yang sekarang kan kayaknya seperti membabi buta sekali begitu, Mas. Menurut pengalaman saya ini terbesar hampir sama di tahun 2015, 2016, yang juga waktu itu juga El Nino dan sekarang juga El Nino. Dampak dan yang di titik-titik hotspot itu sama, hampir sama. Karena memang El Nino ini menjadi faktor utama yang membuat pemadaman sulit dilakukan, kemudian sumber-sumber air ini mengering, itu yang membuat semakin meluas dan petugas susah menjinakkan api. Demikian. Baik. Baik, Mas, terima kasih untuk informasinya Mas Sigit. Kita akan update terus mengenai kondisi kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan dan saat ini terkhususkan itu di daerah di Kota Waringin Barat. Mas Sigit, terima kasih banyak. Selamat bertugas kembali dan hati-hati, Mas. Mudah-mudahan Mas. juga bisa segera dipadamkan. Mungkin bisa pakai masker, Mas, setelah ini, Mas. Semoga terlindung dari ISPA juga ya, itu yang paling kita khawatirkan ya, dari dampak langsung kebakaran-kebakaran tersebut asapnya. Terima kasih Mas Sigit, selamat bertugas kembali ya. Dan semangat selalu, Selamat sehat pagi. selalu. Selamat pagi. Selamat pagi Aryo dan Indi. Iya, itu dia Detikers ya update-nya. Itu hanya baru dari sebagian kecil Kalimantan saja ya. Kalau kita bisa bilang itu di bagian Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Waringin Barat gitu ya. Kita nggak ngebayangin tuh beberapa titik lainnya. Tadi mungkin Detikers juga lihat di gambarnya, itu ada satu titik yang berkumpul semuanya. Itu kalau bisa dibilang Kalimantan sebelah baratnya ya, itu kayaknya apinya ganas banget, nggak kebayang sih berada di real life-nya gitu ya, atau di kondisi yang sebenar-benarnya itu seperti apa gitu. Dan sekali lagi nggak kebayang untuk ngebayangin kondisi-kondisi yang rentan itu tadi ya, mungkin dari anak-anak, kemudian juga lansia, lalu juga mungkin untuk emang yang orang-orang dengan bawaan pernafasannya sensitif, itu pasti akan terasa sangat menyiksa sekali. Kita doakan mudah-mudahan bisa yang terbaik, kemudian bisa segera padam, semuanya bisa berjalan kembali aktivitas seperti normal sedia kala. Amin, amin.
Detikers masih ada informasi-informasi lainnya akan kami bagikan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Detikers kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Pagi hari ini tak akan mengupdate juga seputaran dari apa yang lagi ramai di sosial media. Betul. Salah satunya adalah tentang ini kan sebagai gua anak nge-gym ya. Gue tuh sempat Gym bro. gym bro banget. Gue tuh sempat terkejut dengan kabar yang menyebutkan bahwa ada WNA yang diusir dari gym di Bali. Kenapa sih sebetulnya sampai diusir, kan di Bali semuanya WNA ya kebetulan. Enggak semuanya WNA. Mostly. Tapi nah itu dia kan, gue jadi penasaran ya, kok ada adegan pengusiran ini. Benar. Ada yang bilang ini tuh berhubungan dengan ini yang menarik. Jadi banyak orang yang di Bali ini kan dari berbagai macam Penjuru dunia. Kemudian ada 3 orang warga negara Israel yang diperlakukan seperti itu. Nah tapi pertanyaannya jadi kemana-mana gitu. Kenapa diperlakukan seperti itu? Sama siapa? Kok bisa? Nah mungkin lebih jelasnya lagi kita akan langsung ngobrol sama reporter kita. Karena sudah ada Kak Wibi Laksono dari Reporter Detik Bali yang akan bergabung bersama kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi menjelang siang Kak Wibi. Halo, selamat pagi menjelang siang. Bener, di sana udah mulai agak siang ya. Betul, karena Wita ya. Di Bali sudah panas jam. Udah panas. Kan everyday is summer in Bali ya Kak ya. Meskipun kita sih nggak punya Iya summer, dong. kita lebih ke kemarau ya. Kak Wibi, kamu apakah ini ada di kawasan Ubud juga, tepat di lokasi yang akan kita beritakan? Karena kan ini tempat gymnya katanya lokasinya di Ubud begitu ya. Tempat gymnya memang berada di wilayah Ubud, cuman saya tidak berada di sana. Nggak apa-apa ya. Nah informasinya, Jadi, kita dekat sana. Kak Wibi mungkin boleh didekatkan lagi mic-nya atau gimana ya caranya itu ya. Kak, kalau ngomongin soal Sudah, kejadian yang viral ya, kita sebut saja gitu di sosial media gitu, tentang 3 WNA yang katanya sempat rame diomongin soalnya tanda kutip diusir sama owner dari tempat gym tersebut gitu ya, karena ternyata diketahui terafiliasi dengan IDF gitu. Ini cerita awal mulanya seperti apa sih Kak Wibi, mungkin boleh diceritakan dulu dari situ supaya nggak simpang siur juga ya kabarnya. Oke, jadi pada awalnya itu ada 3 pria. Mereka diduga warga Israel yang membuat ulah di kawasan gym di Ubud. Nah, peristiwa itu viral karena si pemilik gymnya itu memvideokan apa yang mereka lakukan. Begitu, jadi diberitakan di kontennya itu mereka bertiga itu membuat ular, bersikap kasar ke staf gym begitu ya. Lalu mereka terlibat cekcok dengan pemilik gymnya, dan ketika ditanya mereka ini soal identitas, mereka ini bilang mereka dari begitu, dan diduga mereka itu berkaitan dengan IDF. Berarti Mas Begitu, Wibi, Kak, karena berarti bisa disimpulkan sebetulnya kalau di awal artinya 3 orang ini meresahkan dulu, berulah dulu, kemudian begitu ditelusuri barulah ketahuan bahwa mereka terkait dengan IDF ini, begitu? benar, mereka berbuat kasar ke staf yang bekerja di sana, dan akhirnya mereka bertemu dengan owner dan terjadi argumentasi di situ. Oke. Akhirnya si owner ini mengusir mereka. Terus, mereka bertiga ini akhirnya memberikan ulasan bintang 1 di Google Review di gym itu. Begitu Kak, kira-kira. Oke. Ini kan kasus ini kemudian menyebar kemana-mana. Jadi banyak orang yang sekarang akhirnya quote-unquote ikut campur begitu ya. Tapi sebenarnya kalau di Bali sendiri sebenarnya tidak ada perlakuan pembeda-bedaan terhadap suku dan ras manapun sebenarnya ya. Iya, bisa dibilang begitu dari orang Bali sendiri atau warga sini. Kita nggak terlalu memikirkan karena WNA ini berasal dari mana ya. Selama mereka bisa
berbuat baik, menjaga attitude di Bali, jadi aman sebenarnya. Cuman karena mereka itu berperilakuan buruk, akhirnya aman gitu. Begitu Kak. Dan akhirnya viral seperti biasa oleh masyarakat di sosial Iya, media, seperti dikuliti biasanya. begitu ya Mas Wibi. Nah terus kan sekarang Benar. katanya lagi ditelusuri nih si status identitasnya, keimigrasiannya juga gimana tuh mereka gitu ya di Indonesia ini. Itu tuh siapa sih yang menelusuri status tersebut gitu Mas? Akhirnya ketahuannya tuh seperti apa? Gimana? Tolong diulang lagi. Iya, itu Saya kurang ketahuan jelas. identitasnya tuh siapa yang menelusurinya Mas gitu ya, sehingga ketahuan gitu ya mereka adalah terkait dengan IDF dan kemudian nanti keimigrasiannya itu seperti apa nih dengan adanya status mereka yang seperti itu. Oke, jadi bagaimana kenapa bisa terhubung ke IDF itu berawal dari pernyataan mereka sendiri ketika terlibat argumentasi dengan pihak Gmail. Mhm. Jadi mereka bilang dari Israel dan kemudian pihak dari owner G-nya itu mengkait-kaitkan mereka, apakah mereka itu bagian dari IDF gitu kan. Karena sejauh ini tidak ada hubungan antara Indonesia dengan Israel. Mereka nggak punya konsulat di Indonesia, Israel itu. Begitu, jadi sebenarnya belum bisa bekerja sama untuk bisa datang secara langsung ke Indonesia warga-warga Israel. Oke. Nah setelah itu kita berusaha untuk konfirmasi ke pihak imigrasi dan sampai saat ini pihak imigrasi masih menelusuri siapa sebenarnya mereka, identitas mereka dan paspornya. Nah tadi pagi saya konfirmasi lagi, pihak imigrasi sedang berkoordinasi dengan pusat. Jadi belum ada tanda-tanda diketahui identitas dari ketiga orang yang ini. Jadi sejauh ini kalau untuk tuduhan IDF dan Israel belum bisa dipastikan, belum bisa dikonfirmasi dengan jelas begitu. Cuman karena mereka menyatakan mereka dari Israel, itu jadi sebuah tanda tanya besar. Mengapa kok bisa warga Israel ini datang ke Bali? Oke, kenapa Begitu, bisa Kak. masuk ke wilayah Indonesia gitu ya Mas? Karena tidak ada hubungan bilateral Benar. antara Indonesia dan Israel dan juga tidak ada hubungan diplomatik gitu ya, yang tadi dijelaskan juga tidak ada konsulatnya. Kalau memang terbukti ternyata memang mereka adalah warga negara Israel begitu Mas, bahkan ini tanpa melihat apakah mereka terafiliasi dengan IDF apa enggak ya, itu akan seperti apa nanti untuk kebijakannya? Apakah langsung akan dideportase atau seperti apa? Nah itu tentu kewenangannya berada di pihak imigrasi ya Kak. Karena mungkin selama ini belum ada hubungan bilateral, biasanya hal-hal yang seperti ini itu akan langsung dideportasi. Soalnya sebelumnya sempat ada kejadian hal-hal yang serupa. Karena ada orang di Bali itu membuka agen travel bagi turis Israel. Jadi mereka menggunakan visa palsu yang bukan nyamar menjadi warga negara asing yang bukan Israel gitu ya. Begitu. Jadi sebelumnya sempat terungkap ada agen travel perjalanan wisata di Bali yang mengelola turis perjalanan wisata untuk turis-turis Israel. Begitu. Nah, agen travel ini bernama The Bali Dream atau yang dikelola oleh seorang yang berpaspor Lituania, padahal dia adalah orang Israel. Nah, atas kasus itu karena terungkap akhirnya mereka dideportasi ke negaranya Israel. Iya. Begitu. Memang dari kemarin pun juga banyak berseliweran begitu ya, postingan-postingan di sosial media tentang akun-akun Instagram yang dibuat oleh quote-unquote warga-warga Israel yang tinggal di Bali. Dan ini kemudian menjadi keresahan juga bagi banyak masyarakat di sana. Tadi juga disampaikan bahwa memang sampai dengan saat ini masih terus dilakukan penelusuran mengenai kenapa mereka bisa ada di Bali begitu ya, pertama, dan apakah mereka memang terkait dengan IDF. Tapi Mas, dengan adanya kejadian seperti ini, apakah kemudian sekarang ini imigrasi Bali ibaratnya quote unquote melakukan pengencangan ikat pinggang begitu, alias melakukan pengecekan lebih lanjut mengenai warga-warga yang berada tinggal di Bali maupun juga quote unquote berlibur di Bali begitu. Karena kan quote unquote banyak kecolongan ya Mas sampai dengan saat ini. Ada nggak sih ke arah sana? Benar, jadi dengan adanya peristiwa ini bisa dibilang
imigrasi harus lebih ketat dalam melakukan verifikasi terhadap WNA yang datang kembali terkait keabsahan data segala macam. Jadi itu juga menjadi sorotan ya bagi imigrasi Bali. Kenapa kok bisa terjadi adanya peristiwa seperti ini, dan ini udah lebih dari satu kali hal seperti ini. Ya, dan memang harus tegas gitu ya, dalam artian tidak hanya quote-unquote dideportasi, tetapi juga harus ada hukuman yang diberikan agar kemudian ada efek jerak sehingga orang-orang dari negara manapun tidak sembarangan untuk pergi ke Bali karena merasa oh ya udah paling banter hanya akan deportasi, that's it gitu ya. Ya, dan juga penelusuran terhadap mungkin travel agent yang membantu ya untuk memuluskan mereka bisa berhasil masuk, kemudian mungkin buat visa palsunya gitu ya, mungkin dari oknum-oknum lainnya juga perlu ditelusuri. Mas, tapi kalau gitu dengan terkait hal ini yang menjadi sorotan di mana-mana gitu ya, untuk statusnya ketiga warga negara asing tersebut seperti apa dong Mas? Apakah masih berkeliaran aja di Bali gitu atau kayak gimana sih? Untuk statusnya kami belum mendapatkan laporan lebih lanjut, tapi kemungkinan mereka masih berada di Bali karena pihak imigrasi juga masih melakukan pemanggilan pencarian terhadap yang bersangkutan. Tetap mereka juga, pihak imigrasi juga sedang memintai keterangan dari pihak izin untuk info-info terlebih dalam. Ya, mudah-mudahan bisa ditelusuri lebih lanjut ya sampai ke akar-akarnya gitu ya Mas ya, sehingga ini tidak meresahkan masyarakat lagi gitu, karena kan ya gimana nggak bikin masyarakat kesal melihatnya gitu ya, ada satu kelompok yang berulah gitu ya, kemudian juga pas ditelusuri kok sepertinya mereka juga harusnya kan nggak bisa masuk ke sini, seperti itulah gitu ya. Kemudian juga ada berita apa lagi Mas yang lagi rame nih dari Bali, mungkin selain dari Ubud dan sekitarnya gitu, sekarang lagi kayak gimana musimnya? Sekarang kita belum ketemu hujan hampir lebih dari 6 bulan ya. Hujan sedang panas-panasnya Bali. Angin juga lagi dingin-dinginnya karena sedang musim layangan. Banyak banget. Dan sekarang turis-turis juga sudah mulai ramai. Alhamdulillah. Cuman harapannya turis-turis ini adalah turis-turis yang berkualitas. Amin. Dan tidak buat onar di Bali. Amin ya. Begitu. Yang spend banyak di Bali dengan baik dan benar gitu ya Mas ya, dan juga menghargai adat-adat lokal gitu ya, dan juga saling menghargai kepada para pengunjung Bali lainnya, nggak cuma dari yang sesama rekanan tanda kutip internasional, tapi juga tentunya sama penduduk-penduduk lokalnya juga. Ya. Kak Wibi, terima kasih banyak Kak Wibi untuk informasinya. Mudah-mudahan bisa Sama-sama. menjadi titik terang juga untuk kita semuanya penasaran mengenai apa yang terjadi dan kenapa bisa sampai seperti ini. Dan sekali lagi bahwa warga Bali tidak rasis sama sekali. Justru hal seperti ini yang kemudian perlu untuk dilakukan agar ada pengecekan. Sehingga orang-orang yang datang ke Bali, ini adalah sekali lagi seperti disampaikan oleh Mas Wibi, ini adalah orang-orang yang berkualitas begitu ya. Betul sekali. Mas Wibi, kalau misalnya kameranya dibalik ke belakang itu ada view pantai atau sawah gitu nggak sih Mas Wibi? Nggak ada. Nggak ada ya. Oke, kirain kita bisa melihat sedikit Bali gitu dari kameranya Mas Wibi pagi hari ini. Mungkin pagi ini belum ya. Kita coba lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya Mas Wibi ya. Ya. Terima kasih banyak untuk laporannya. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu. Terima kasih. Iya, sebelum kita break mungkin aku juga mau bertanya apakah tim di atas ada Li, coba Kenapa, Li? kita mau coba tanya sama Li, kita mau panggil Li ke sini karena Li membuka hari pertama magangnya bersama kita di Detik Pagi on air. Jadi kita mau minta Li juga untuk pamitan karena ini adalah hari terakhir buat magang kita Li gitu ya. Sebenarnya masih banyak potensi-potensi lainnya bisa kita gali dari Li. Salah satunya aku tuh melihat bahwa Li ini sepertinya cocok dan juga layak untuk menjadi seorang entah itu host ataupun juga reporter. Di depan layar sangat cocok sekali. Oh, Dan ini yang kirain gara-gara Li abis ini mau ke Bali juga, kebetulan dia kan hari Li ini. ke Bali, Li jadi ke Bali rhyming juga. ya. Nah, satu hal yang aku quote-unquote sesali, sebenarnya aku tuh pengen banget minta Li untuk memberikan laporan entah dari manapun. Nah abis ini dari Bali bisa mungkin. Jadi meskipun udah di hari terakhir gitu, tapi nggak apa-apa Li, nanti mungkin ada review sedikit kita tayangin di bulan lagi di hari Senin minggu depan.
Bisa kan ya? Bisa. Bisa. Coba Li nanti ke Balinya di mana aja gitu ya. Terus kamu mungkin sesimpel makan apa aja atau kalau kamu tour de matcha dan tour de coffee, kamu makan dan minum apa aja silakan di-review. Sini. Halo Li, apa kabar? I'm doing great, tapi jujur sedih sebenarnya. Oh, Nggak kelihatan dari mukanya, nggak boleh bohong. don't be sad. Karena aku masuk di sini. Oh, mic masih mati. Sebentar. Belum nyala. Sini aku bantu dulu ya. Nah, jujur karena Li ini kan kalau gue bisa bilang ya cukup singkat ya. Malah menurut gue paling singkat di antara teman-teman magang lainnya yang gue kenal. Sini, Jadi kamu total duduk, kamu kamu duduk. berapa hari Li Thank you Kak. magang di sini? Aku 1 bulan 3 minggu. 1 bulan 1 3 bulan, 3 minggu. Nah diceritain dulu, jadi Li ini tuh guys magang karena inisiatif pribadi. Jadi bukan kayak disuruh dari kampus Betul. atau syarat kelulusan. Kenapa kamu kepikiran magang di semester berapa ini? 2 ketiga. Apa yang ada di pikiranmu? Sebenarnya karena I saw so many people kayak cutting aku yang mereka bilang semester 1 sama semester 2 emang jujur enaknya untuk holiday. But for them kayak mereka ngerasa at the same time boring gitu Kak. Misal mereka bisa holiday kemana tapi for the rest of it kan 3 months ya kita. Itu nggak ngapa-ngapain. Like Tetep do nothing. kelamaan ya. Kelamaan. Dan aku pengen ada network sama orang-orang. So perhaps kayak nanti after this bisa ada job-job tambahan yang lainnya. Terus ketemu sama orang-orang dari yang emang maksudnya not on the same level as me, di atas aku gitu. Supaya belajar terus ya. Betul. Jadi kan I went from here as well. Kayak aku dapat insight sama knowledges. Jadi bisa banyak banget lah bisa nge-explore yang lain-lainnya gitu. Keren banget. Dan gue tuh percaya ya, karena kemarin gue sama Li tuh ngobrol, there's no such thing as coincidence di hidup ini tuh nggak ada at all. Dan ternyata Li tuh punya salah satu target magangnya juga setelah lulus dari Detik. Dan ternyata tempat magang itu tuh adalah my very number one best friend tuh kerja di sana. Yes. Dan jadi gue kayak langsung ngerasa tenang Li, nanti gue bilang ke temen gue karena gue ngerti kenapa Li pengen di sana, soalnya international chance untuk bisa go abroad itu gede banget. Betul, besar gitu. banget, luas. Dan lo akan ketemu sama international citizen juga gitu ya. Jadi I hope memang ada bekal-bekal kamu yang diambil dari bergabung bersama Detikcom. Meanwhile ini kan kamu sebenarnya magang di usia yang bilang masih sangat muda sekali. Yang belum waktunya tapi kamu udah milih untuk magang. Sampai dengan saat ini, apa saja yang sudah kamu pelajari? Kamu umurnya masih 19 tahun. Iya, 19 tahun. 19. Oh ya Allah, beda 2 tahun dong, sama aku. sama iya beda 2 tahun. Masih 20-an kan? Enggak, kok masih 20-an lah di sini. Oh enggak, masih maksudnya sama. aku beda 2 tahun sama ayah kamu Oh, gitu. Itu yang lu mau denger semuanya kan? ayah aku udah 50 tahu. Nah lebih dekat ke mana Aryo? Lebih dekat ke ayahnya daripada ke Li. Tapi Li, apa yang kamu udah dapetin? Mungkin Ya. banyak orang di luar sana kayak pengen mencoba untuk melakukan magang gitu kan. Tapi mereka tuh menunggu kesempatannya. Padahal sebenarnya nggak harus nunggu kesempatannya. Bisa kok jadi kayak Li ini yang Jemput kayak, bola? Iya, jemput bola aja, iseng-iseng aja. Oke, gue cuma pengen magang doang, pengen tahu belajar di dunia pekerjaan seperti apa. Apa yang kamu pelajari? Coba. Iya, full bahasa Indonesia, Full bahasa apa yang kamu pelajari? Gak Iya, apa-apa benar. tahu, kadang tuh orang punya cara sendiri mengkomunikasikannya. Ya udah. Oke. Apa itu? Oh, oke dari apa ya? Full bahasa Indonesia ya? Sebentar. Enggak, just be yourself. Udah. just be myself aja. Nggak usah Oke. pressure ya. Nggak usah pressure ya. I get a bit pressure though Senyamannya for me to aja. speak in Indo. For me, honestly, I got so many knowledges, not how I communicate to others, but the way how I speak to the people. The way how I act and behave to the others, like the attitude manners right here, I got it like banyak banget karena di sini kan ada banyak banget orang-orang ya kayak dengan pengalaman yang berbeda, dengan karakteristik juga yang beda-beda gitu. Latar belakang berbeda-beda Latar juga. belakang berbeda-beda, and that's why sebenarnya ketika aku masuk ke satu dunia yang sebelumnya aku belum pernah masukin, itu aku ngedapetin banyak insights dari orang-orang di situ gitu. Jadi kayak banyak banget lah yang bisa kita explore, yang bisa kita lihat gitu. Mau itu kekurangannya, mau kelebihannya, the way they cover dari kekurangan mereka dari ada kelebihan mereka gitu. Jadi aku bisa ngelihat dari sini, dan juga menurut aku lebih ke networking dan cara orang-orang di sini berpikir dan bekerja itu berbeda gitu. Maksudnya kayak Coba. Terus ini kan selain di studio ya, kan aku juga melihat Litu di lantai 9 ya. Apa di lantai 8? Banyak berinteraksi dengan warga lantai 8. Selama satu
1 bulan 3 minggu, apa kegiatan yang menurut kamu paling memorable? Memorable, foto. Itu ganti banget. Itu kan gue pernah selfie sama semua orang guys. Semua orang di kubikelnya tuh diajak foto, terus dia compile semua. Lucu, gemes. Tapi itu maksudnya kayak hal yang sebelumnya aku takut kayak aku nggak bisa ngelakuin, tapi ternyata orang-orang asik banget. Dan itu yang aku bilangin ke keluarga aku, kalau misalnya lingkungan di sini tuh lingkungan yang menurut aku nggak toxic, tapi healthy banget. We can do whatever we want Tapi right menurut gue here. emang first thing first foto, sebelum ntar lo lupa di akhir, mendingan Iya. kenapa nggak dari awal? Betul, jadi kayak networking itu butuh ya, kayak Benar, dengan benar, kita benar. bertemu dengan orang terus ngobrol gitu tahu. Iya foto gitu. Just like kita ajak foto. Satu hal lagi yang menarik, satu lagi yang menarik juga adalah karena Li setiap semua bintang tamu yang hadir di sini juga diajakin foto sama Li. Itu mengemaskan banget buat aku, kayak Iya. pengen gitu, kayak Kak boleh minta fotonya gitu. Iya, terus yang paling yang ini malah yang gue inget ya, karena kan dia pengen foto sama semuanya. Nah orang di sini justru nggak semuanya pengen foto. Jadi sampai lu tuh kayak, kalau aku minta foto sendiri nggak apa-apa kan? Iya nggak apa-apa. Jadi itu dia kayak challenge diri sendiri kayak, ayo udah gede bisa. Nah Iya, justru itu bisa. yang lo ambil. Iya, bener. Ketika lo kayak ngerasa, oh iya ternyata I can do it by myself dan kenapa harus malu gitu kan? And mungkin lastly, I would like to say thank you for my senior di sini, bukan senior sih sebenarnya kayak lebih ke Mas Randra, Kak Arfi dan juga Kak Putra for giving me this opportunity. Karena kayak for me, kalau misalnya gak ada Mas Randa, Kak Putra dan Kak Arfi, kayak I wouldn't be right here. I wouldn't just grow in my free time and dari break semester ini. Jadi kayak emang you're the best lah, helping me to be right here gitu. Terima kasih juga Li. Anyway kalau tadi Li sudah menilai dan juga memberikan informasi mengenai ya apa yang sebenarnya dipelajari selama dia bergabung bersama Detik Pagi gitu ya. Benar. Mungkin in return, I'll just gonna do the same. I will let you know apa yang kita pelajarin dari kamu karena menurut aku belajar itu harusnya 2 arah gitu ya. Termasuk aku juga belajar how she behave. Jadi yang menarik di sini Li tuh selalu memberikan kayak efek-efek dan juga suasana positif yang ngebawa ke kitanya juga gitu dengan cheerfulnya dia, dengan youthfulnya dia. Dan yang menarik lagi adalah karena dia membawakan dirinya dengan sangat baik sekali. Aku sampai kepikiran tau nggak? Kayaknya Li cocok kalau misalnya kamu bergabung menjadi Putri Indonesia or some kind like that in the future. Karena pembawaan dirinya yang sangat luar biasa. Even duduknya aja lurus banget bro. Jadi emang dia sehari-hari kayak gini. Aryo ini adalah beauty pageant lover sih. Iya, Dia tuh sangat memperhatikan bener. gimana caranya kayak lo tuh ada aura-aura Bintang, misalnya ya. aura-aura beauty pageant materialnya gitu ya. Contoh apa tadi misalnya behavior yang kayak cheerful dan lalatu misalnya. Karena Pujo juga cheerful loh. MHI kita aja. Oh. Ah iya benar. Gue kemarin berinisiatif buat Li, kan kamu sering ngomong bahasa Inggris ya, kenapa nggak MHI kita kamu in English and Indonesia deh? Ya, Dicampur. Ya udah coba aja, ternyata jadi lebih bagus. Tapi Bener. berarti skripnya emang berarti kamu bikin sendiri Aku juga? bikin sendiri. Wah keren, tuh bisa bikin skrip ya. Jadi nanti bisa bikin skrip sendiri, bisa VO sendiri, terapkan di konten-konten kamu ya Lia. I will ya. Ya Dan tuh satu kan. lagi, kan tadi aku juga sudah bilang ya bahwa Li ini sebenarnya cocok banget depan kamera. Nah, the problem is sampai dengan saat ini kita masih belum punya kesempatan untuk menghadirkan Li depan kamera. But karena kamu udah selesai di hari ini, jadi mungkin nextnya kalau kamu lagi liburan or you do anything, let us know. Please make some video and we'll just gonna, you know, like on airing. Enggak. Karena kan udah tahu ya kita kalau Lia abis ini akan terbang 2 last flight sebelum paling malam ke Bali. Iya. Hari ini banget ya? Jadi Hari ini. kata kakak-kakak di sini boleh dong ada oleh-oleh video dari Balinya. Boleh Iya. banget. Gitu. Tapi aku di Bali itu sebenarnya cuman sampai Sabtu jam 9 aku udah flight lagi balik Oh, tau. malam kan? Itu pagi. Oh. Jadi aku cuman kayak 1 malam acara aja. banget di pagi banget jangan. Oh, no problem, Itu no karena- problem. Nah itu si acaranya tuh di videoin kan seru, nggak semua orang punya Belum tentu karakter indie. tertentu. Kalau misalnya private event, lu jangan ngadi-ngadi juga kita tanya di belakang. Jadi langsung aja kayak get ready with me-nya kan bisa gitu ya. Oke, mungkin kita bisa gini kan tadi disampaikan sama Mas Wibi kalau kondisinya saat ini di Bali memang belum hujan selama Iya. beberapa bulan terakhir. Jadi ala-ala summer holiday ya. Iya, mungkin kamu bisa menginformasikan kira-kira kondisi di Bali itu seperti apa. Kamu bikin a short video
kayak ketika kamu lagi di Bali itu seperti apa? Nanti kita tunggu di sini Iya, ya. oke. Bentuk formatnya landscape ya. Oh, landscape, Iya, oke. landscape. Sebelum tiba-tiba kamu bikinnya potret ya. Oh, Sayang satu di lagi. mana nih? Ini pelajaran dari aku. Aku tuh pernah waktu ke Borobudur, terus sayangan video aku berminyak karena aku tuh sibuk pegang telur gulung. Nah, Li tuh kalau kita mau selfie juga depannya berminyak. Ya, Selalu berminyak. Iya, jadi itu Selalu. PR, itu pesan-pesan dari aku. Pastikan sebelum ini digini-gini dulu ya. Dilap dulu ya sampai clear banget Itu pokoknya. aja pesan-pesan dari aku ya. Nggak, tapi kalau Oke. oh iya benar. Oh, suara biar lebih jelas Clear lagi ya. Iya. Clarity-nya lebih oke. Oke, anyway, Li terima kasih banyak. Kamu sudah mewarnai dan Yeay. membersamai kehadiran di Detik Pagi selama beberapa minggu terakhir. Sukses buat kamu. Amin. Selamat kembali ke bangku kuliahan lagi. Yes. Ya, karena kamu akan berjuang lagi setelah ini di bangku kuliahan ya. Dengerin ujangan dari orang tua ya. Bener. Semua harus di. Karena kita tuh selalu paling seneng kalau acara terakhir teman-teman magang karena menurut aku kayak Terus kan, Oh. Burjo pakai es. Iya, gak akan. Ketan Kenapa? hitam. Aku ketan hitam, ketan hitam. biar langsung dimakan kan? Iya, karena aku pertama kali makan di sini. Oh iya bagus bagus. Tapi bagus. enak banget. Iya, itu juga salah satu bagian dari pembelajaran. Burjo di mana emang? Ada di warkop. Warkop di mana? Warkop yang keluar ke kiri. Iya. Tuh, lebih explore dia ya. Dibawa soalnya. Nah, bagus kamu ya, aku aja nggak tahu itu ya, explore. Oke. Nah, sekarang kita akan mulai dengan menyapa Brigadir Ade. Kamu punya kesempatan untuk ngobrol juga sama Brigadir Ade, silahkan memberikan laporannya. Silahkan. Silakan Brigadir Ade. Oke, hai Brigadir Ade. Halo, selamat pagi. Ada Li di sini, teman magang kita Li. yang hari ini last day, betul. Halo, selamat pagi Li, Indi dan Aryo. Ye, pagi. Halo, selamat pagi Brigadir Ade. Cantik banget deh, beneran Iya secantik kan? itu ya. Polisi-polisi Masya Allah. cantik Semua orang pasti ya. ngomong Brigadir Ade, saya cantik. Tapi Maaf ini kayak cewek-cewek di Instagram ya. Ih cantik cantik banget, banget. kamu juga cantik. Enggak sis, kamu udah paling cantik sis. Sampai 18 komen berikutnya. Gitu ya di komen Instagram ya. Iya. Oke, Li sudah sering melihat kita berinteraksi dengan Brigadir Ade. Mungkin ada yang mau ditanyain sama Brigadir Ade atau Karena kita gimana, Li? suka lempar topik juga ke Brigadir Ade kalau ngobrol. Brigadir Ade pernah lihat aku nggak sebelumnya? Enggak sih. Which? Enggak, saya kan Udah, lihat di Brigadir sini. Ade nggak di sini. Baru di sini kan, baru 2 detik yang lalu kan. Iya, maaf ya. Iya, nggak apa-apa. No need to say sorry ya, no need to apologize Brigadir Iya, nanti Ade. apologize. Ini pertama kalinya aku juga. Apa yang mau ditanyain? Apa ya? Nggak tahu lagi aku. Yang kamu kepo kayak apa misalnya kapan lagi nanya sama Polwan cantik loh gitu. Iya, aku mau nanya deh, Brigadir Ade dulu pernah magang kayak gini juga gak? Kayak aku. Nice question. Magang mungkin sebelum jadi polisi ya. Jadi sebelum lulus itu kita sempat magang. Waktu itu saya kedapatan di Polsek Cilandak di bagian PPA gitu, Pelindungan Perempuan dan Anak. Oh iya, Mungkin magangnya kayak kurang lebih mungkin 1 minggu, 2 minggu. 1 minggu, gitu. berarti lebih cepat Iya. dibanding aku. Iya. Aku 1 bulan 3 minggu, Brigadir Ade. Wow, Jadi, iya. nice, keren banget. Tapi lebih cepetan Brigadir Ade berarti kalau 1 minggu, 2 minggu. Gak apa kita nggak ada balapan di sini Iya, ya nggak ada teman-teman balapan. ya. Nggak apa-apa. Tapi Gitu. habis itu mau coba magang di kepolisian. Aku lebih takut aja sih. Sim aku nembak. Enggak emang. Enggak. Sim aku beneran. Gak, tapi mungkin gini perbedaannya Brigadir Ade, Li ini soalnya ikutan magangnya itu atas keinginan sendiri. Iya. Jadi benar-benar baru semester 2 kamu ya? Bukan syarat kelulusan, Bukan. kadang kan suka gitu ya, kita harus ada ngambil magang gitu. Kalau dia emang inisiatif dibandingin katanya libur 3 bulan lama-lama gitu ya, Li. Iya. Dan Boring sebenarnya juga. kamu juga bisa ngambil semester pendek sebenarnya kalau kamu mau kan? Sebenarnya bisa, cuman Aman. untuk aku semester 4 baru bisa. Oh, baru bisa semester pendek. 4. Iya, Makanya ini 1, momen 2, 3 masih yang kayak Jadi dulu. ini momen kamu free dan kamu bisa ngapain aja. Instead of Iya. liburan, akhirnya Li mau ngambil magang di sini gitu Brigadir Ade. Iya. Makanya senang banget. Coba sekarang berikan kesempatan kepada Brigadir untuk memberikan laporannya. Gimana biasanya coba? Present. Kok aku lupa ya? Aku di sini deg-degan nervous gitu loh. Jadi yang kayak aku harus ngomong apa ya? On your gitu. own aja. Oh iya, Brigadir Ade bisa nggak? Tolong, kok bisa nggak ya Bang? Brigadir Ade kita mau dengar laporan. Iya, kita mau dengar laporan dari lalu lintas yang ada di sana bagaimana. Kita mau yang ngelihat apakah sebenarnya lagi trafficnya lagi padat banget atau lancar. Bisa, Brigadir Ade, silakan. Bisa, oke. Terima kasih rekan-rekan di studio. Selamat pagi Detikers. Dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan JPO Senayan Barat.
Arus lalu lintas pada pagi hari ini dapat kita lihat bersama. Dari Jalur Arteri Gatot Subroto menuju ke arah Slipi terpantau kondusif lancar, dan dari jalur tol dalam kota dari kedua arahnya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Dan terlihat di jalur arteri masih banyak dari kendaraan yang menggunakan jalur busway. Harap bagi para pengendara untuk tidak menjadikan alasan terburu-buru bagi Anda dapat melintasi jalur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke arah Semanggi terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun menuju ke arah Tebet juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah, mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Klaten ataupun Solo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Piungan atau Bantul juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light, dan harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang PDAM Malang, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke arah Kota Malang terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan terlihat dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam, dan pastikan bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858 71500669. Brigadir Ade Sintia melaporkan dari Studio NTNC, salam presisi. Selanjutnya kembali kepada rekan-rekan di studio. Terima kasih banyak Brigadir Ade atas laporannya. Sangat detail sih, aku jadi ngeliat gitu tadi yang di Jogja, yang lain-lainnya gimana. Tuh, itu dia. Kalau dari tempatnya Li ada nggak? Karena kita suka nanya kampung halaman kita di Bandung, di mana. Ya. Kalau Li di mana? Aku Lampung, aku nggak pernah ngeliat kayaknya ada di Lampung. Nah, nanti siapa tahu berarti yang berikutnya bisa kita tayangkan Soon dari ya. Lampung. Ya bisa request ya Iya, sama aku mau Brigadir request Ade kalau nanti. gitu. Minggu depan berarti udah Boleh. Jumat soalnya. Minggu depan ya, udah nggak bisa besok. The weekend. Oke, terima kasih banyak Brigadir Ade. Selamat bertugas. Sampai Goodbye, jumpa. sampai jumpa. Thank you. Terima kasih, selamat bertugas semua, bye. Bye. Itu dia. Break juga dong, coba. Li. Oke, Nah. kayaknya Kamu sebenarnya juga sekalian pamit ya sama The Tickers Iya. gitu. Meskipun gak pernah nongol, di hari pertama aja gak apa-apa tapi. ini kita sebenarnya 3 jam kan ya Kak? Bener. Tapi aku nggak pernah ngerasa yang kayak selama itu. Wow. Most of the times orang-orang bilang kayak I feel like ini udah 1 jam 2 jam kerasa lama banget, tapi for me nggak pernah kerasa. Kalau Karena there's menurut so gua- many things yang diobrolin gitu dan aku Enggak ngedenger sih, semuanya. menurut gue kerasa, terutama di Kerasa jam ya? pertama ya. Tapi memang kalau udah 30 menit terakhir baru wah gas, Cepet banget nih. gitu. Oke, kita get ready pulang. Menurut aku kenapa kita nggak ngerasa seperti 3 jam, karena kita ngebawainnya dengan sangat enak, dengan sangat ceria seperti pembawaannya seorang Lee. Dan kenapa kita ceria? Karena selama 1 bulan 3 hari, betul ya? 1 bulan 3 hari ini kita menggunakan baju-baju yang sudah dipilih oleh Lee. Jadi kita mau ngucapin terima kasih buat Lee yang sudah selalu memilihkan fashion kita selama 1 bulan 3 hari kemarin. Thank you banget Jadi Lee. hari ini juga terakhir ya pemilihan Li untuk minggu depan ya. Ini kawulan udahan masuk. Udah kawulan masuknya? Iya. Oh. Tapi kemarin sih yang punya aku. Tapi ini masih mix and match dari aku kawulan. Jadi masih Nice. ada hint dari akunya ngasih. Jadi Nice. udah hand over ya dari kamu ya. Iya. Udah sertijab ya, pemilihan baju host. Oke deh. Gitu. Nggak usah, makasih ya. Makasih banget. Aku cuma pengen nitip. Justru gue tahu lagi yang oranye kuning itu. Aku cuma pengen nitip Li, berarti buat minggu depan tolong dibantu juga ya. Minimal kamu memberikan warisan terakhir di minggu depan dengan baju-baju pilihan Li ya. Oke, amin. Nggak usah, nggak usah. Enggak Nggak usah, butuh. nggak usah. Kalau mau kolaborasi sama Wulan nggak apa-apa, asal jangan Arfi dan juga Putra ya. Nah, maksudnya kita kan
Oke. tahu kerjaan mereka udah banyak gitu loh. Jadi Iya. nggak usah ditambah-tambahin lagi. Kita pengertian aja sebenarnya. Iya, gitu. oke. Boleh tutup segmen silakan. Tutup dari aku ya. Lastly, I would like to say thank you for everyone's right here to the team. But firstly dari untuk Mas Randa, Kak Arfi, Kak Putra, dan juga my lovely host di sini yang emang my role model. They're so kind. The team dan the Tickers yang emang selalu mendengarkan MHI aku di awal-awal, dan juga ya isi dari Detik Pagi ini. And yeah, I hope Segmen that pakai bahasa Inggris cepetan. okay, I hope that one day I can be right here. Represent Detik Pagi juga, Amen. like both of you guys. Kalau misalnya Kak Indi sama Kak Rio udah selesai, so yeah, thank you so much for watching. Kita mau digusur. Belum apa-apa dia udah perencanaan visinya. Iya, cara visi-misinya Kalau kayak. itu pas nunggu selesai, nunggu kita izin aja. Itu paling cepat kok One day, sebetulnya. one day, I'll Not be one right day, here. probably next week ya juga udah ada sih. And then I'm gonna make a trend. This is day one, and then one day-nya nanti pada saat aku udah. Keren banget. Iya. Like that. Jadi Iya, jangan iya. sampai kehapus ya video ini ya. Oke. Berarti nanti pulangnya kita bikin TikTok dulu ya terakhir Iya, ya. Oke. terakhir Ayo silakan banget. lanjut. Arfi sama Putri jangan pura-pura pulang ya. Kalau ada disuruh adegan TikTok dulu. Aduh, selalu pulang sih kalau itu, selalu kabur. Iya, itu dari sebelum kamu juga Li. Kalau ada Emang anak selalu magang kayak gitu ngajak ya? tuh mereka pura-pura, Kak Indi jangan bilang aku TikTok. Gitu. Oke. Kalau sama aku sih aku tarik sih. Nice. Oke. Udah closing segmen, Iya, iya tahan. Iya. Jangan tidur lagi itu aku. Iya. Detik pagi, Oke. jangan tidur lagi. Thank you Detik Pagi, ada Tickers gitu. Thank you so much the Tickers for watching. I hope I'll be right here nanti soon lagi next year, in the next 2 years, 3 years. Okay. So, the Tickers. Jangan. No. Iya. Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Jangan mana-mana tampil yang satu ini. Mwah. Halo, good morning Detikers. Wardeong di sini dan pagi ini aku akan membawakan lagu Lebih Dari Egoku di Morning Music Detik Pagi. Sulit bagiku menghadapi kamu, tapi ku takkan menyerah. Kau layak ku perjuangkan. Beri bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika kamu salah, aku akan lupakan. Walau belum tentu kau lakukan yang sama. Karena untukku kamu lebih penting dari egoku. Beri bagiku menahan marahku, tapi ku akan lakukan bahkan lebih dari itu. Aku yang minta maaf walau kau yang salah. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Karena kamu penting, lebih penting dari semua yang ku punya. Jika
Jangan kemana-mana, tetap di Detik Pagi. Aku yang minta maaf, walau kau yang salah. Dijaga, ekspresinya dijaga. Aku kan menahan walau kau ingin pisah. Coba gimana nahan kalau ingin pisah kayak, udah aku mau pergi. Nah lo akan jawab apa? Jangan. Nah aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah tapi lo masih hidup sampai sekarang. Gitu kan biasanya Aduh kan. sering terjadi di kota-kota Iya besar. kan? Iya. Aku tuh gak bisa kalau gak ada kamu, aku gak akan hidup. Tiba-tiba 5 tahun lagi ketemu lagi jalan-jalan di Sensi. Di PS, ada dia. Namun aku akan membela kaum buaya aku ya. Kenapa kalau Nggak. ngomong kayak gitu tuh? Nggak apa-apa teman-teman. Karena mulut manis itu adalah kunci teman-teman ya. Hubungan bertahan ya. Hubungan bertahan ya. Dan satu hal mungkin gue akan bilang kalau lagu Lebih Dari Egoku itu adalah salah satu lagu terbaik sepanjang masa versi Aryo Astungkoro. Udah bukan versi on the spot lagi Enggak. ya. Tapi Kalau kalau di spot emang nomor 7 biasanya Kalian nomor paling satu. luar biasa ya benar. Karena dilihat dari streamsnya juga luar biasa banget lah ya lagu yang tadi tuh di Spotify let's say. Yeah. Terus di YouTube-nya juga gitu ya. Dan guys karena kamu sudah menyaksikan tadi siapa yang live perform di sini. Jadi langsung aja nih kedatangan lagi tamu cantik yang satu ini. Please welcome Mawar Deyong. Duh ya Allah gue tuh selalu seneng kalau kamu datang sini tau gak? Kayak tuh auranya tuh kayak ya gitu kayak manis tau Bener. gak? Terus akhirnya kedatangan Mawar sendiri karena biasanya kan rame-rame film ya. Terakhir kan tinggal. Dan meninggalkan itu tuh kan aku lagi nggak ada ya Mawar ya. Iya. Tapi setiap kali lagunya diputar di sini aku suka banget. Parah. Terus nonton kamu acting di Tinggal Meninggal itu kayak nggak nyangka dia isi soundtracknya yang upbeat itu juga. Karena kan kamu kayak cewek-cewek yang ya gitulah. Nah jujur pada saat kita ngobrol waktu itu kebetulan filmnya belum tayang kan. Oke. Jadi kita tuh gak membayangkan karakternya Mawar akan seperti apa. Bener. Begitu gue nonton filmnya kayak jujur ada benci-bencinya awalnya kan. Tegas dan angkuh tapi cantik ya. Nah iya. Gak boleh marah jadi. Bener. Jadi kayak gimana sih maksudnya gitu. Tapi begitu akhir-akhirnya jadi kayak oh enggak dia sebenarnya ya Paling udah. logis dia tuh sebetulnya. Tapi di situ gue baru bilang kalau gila actingnya emang jago banget sih. Lu bisa Bener. meyakinkan gue di awal kayak lu yang gue kenal sama lu yang ada di film itu beda jauh guys. Gokil. Aslinya enggak kayak gitu. Keren banget emang multi talenta. Tepuk tangan dulu untuk Mawar Deyong dong. Aku tuh kadang suka masih gak percaya loh ya kalau denger lagu kamu, nonton acting kamu nih kayak orang yang sama ya. Iya sama. Gue tuh tau gak ini gue mau pengakuan dosa Mawar maaf Kenapa ya. dosa? Enggak soalnya ini mau agak jahat. Kenapa? Awalnya gue pikir gini kan, kayak wah ini tipikal cewek yang mukanya cantik, aktingnya jago. Pasti nyanyi ini hanya menjadi basa-basi untuk dia. Aduh, jangan nganggap sepi kata Mawar. Nah, Rame streaming gue. begitu lagunya keluar Lebih Dari Egoku, ya Allah sampai detik ini gak keluar dari kepala gua. Iya. Mawar gimana sih cerita dong, kamu tuh kayak di acting iya, di nyanyi iya. Dan aku ngelihat kamu kayaknya dua-duanya tuh emang gak bisa milih ya, dua-duanya jalan gitu. Dari kemarin meskipun lagi sibuk acting, promo-promo film, tapi kamu juga tetap kembali sebagai Mawar as a singernya gitu ya. Kenapa sih bisa serakah gitu? Soalnya di semuanya kan, cantik iya, acting bagus, suara bagus. Bener, diembat ya. Lagunya laku semua. Makanya jadi rajin kata Mawar pas pembagian suara kan dia paling depan. Bentar, sepanjang segmen ini 15 menit kayak doang yang ngomong dia. Udah. Ayo Mawar silahkan. Mawar ngomong dong Mawar, malu nih kita. Iya, terima kasih ya kakak-kakak. Kata Mawar aku tuh gak bisa dipuji-puji gini. Emang. Jadi sebenarnya jadi penyanyi itu udah mimpi aku dari kecil banget. Malahan ya? Iya. Jadi kamu lebih seneng nyanyi sebelum awal mulanya? Justru pas masih kecil tuh pengennya jadi penyanyi. Terus puji Tuhan pas 2015 ikut salah satu ajang pencarian bakat, talent search gitu. Terus puji Tuhan dari sana kayak dibuka jalannya buat mengenal acting juga. Dan dari situ jatuh cinta juga sama acting. Oh gitu. ya Allah. Dan ternyata actingnya juga bagus. Nyanyi bagus, acting bagus. Cantik juga. Ya udah. Akhirnya Disitulah serakah. Enggak dong, justru mengasah. Gue percaya sih justru orang yang ngerasa bahwa gue punya kesukaan dan diasah itu tuh berterima kasih sama gift yang dikasih sama
yang Maha Esa kan Iya gitu sih, ya. Masya Allah ya. Terus kamu ngasahnya gimana? Maksudnya Mawar ketika kamu kan juga mungkin acting juga lumayan I think time consuming juga ya. Tapi di saat yang bersamaan kamu juga tetap menjalankan karir nyanyi kamu. Itu kamu pembagiannya tuh gimana sih? Kayak emang diatur gak sih strateginya, nyanyinya berapa persen, actingnya berapa persen atau sejalannya atau gimana? Jadi puji Tuhan aku ditemani tim yang sangat luar biasa yang bisa membantu aku untuk Kakak-kakak ini dong yang ada di studio ya. Keren banget nih kakak-kakaknya nih. untuk mengatur waktu dan sampai sekarang sebenarnya masih belajar juga sih nyanyinya supaya lebih pede dan dan ya aku rasa nggak ada kata cukup dalam belajar sih. Jadi keduanya acting juga masih belajar, nyanyi juga masih belajar. Oh berarti menarik ya dari Mawar yang kita lihat udah keren banget nyanyinya Iya. juga ya. Tapi dari kamu mungkin apa, gimana nih Mawar ada perasaan lebih masih pedean acting daripada nyanyi kah gitu? Karena kita ngeliatnya udah bagus banget ya. Sebenarnya lebih ke siapa tahu dengan belajar aku bisa unlock skill baru gitu ya. Oh. Siapa tahu ada nada-nada yang belum bisa aku sentuh sebelumnya tiba-tiba lewat belajar dan mengasah vokal aku bisa menyentuh nada yang lebih tinggi. Amin, I see. amin. Membuka register yang selama ini tertidur ya dia ya. Tapi ya gue bisa bilang she's one of the humblest person that I know. Karena memang dari awal ketemu sampai sekarang tuh gak ada perubahannya gitu loh. Kan biasanya kan ketika lo secara karir makin menanjak, kemampuan lo makin meningkat. Biasanya kan ada tuh tiba-tiba kayak nyampe gitu Angkuh gitu. Angkuhnya ada. Tapi entah kenapa di Mawar tuh gak kayak gitu. Secara personality sampai sekarang masih kayak gini. Gak ada yang berubah sama sekali. Tapi skillnya terus menanjak. Keren. Kamu tuh tapi ada target-target gitu gak? Kayak misalnya setahun sekali gue akan ngeluarin single. Setahun sekali aku ada film. Setahun sekali aku ada sinetron. Setahun sekali gitu ada gak sih? Aku ada kayak- billboard, ada iklan. Iya ambisi-ambisi gitu ada gak sih Mawar? Pasti ada sih Kak, kayak keinginan kayak di film mungkin pengen nyobain genre baru di tahun Oke. ini misalkan. Kalau lagu puji Tuhan di tahun ini dapat genre yang berbeda. Maksudnya kayak lebih upbeat. Apalagi nih tingkah laku lo. Tinggal aku berprestasi ya. Emosi. Kok ada sirsak kalian sirik. Jadi kamu mau ngeluarin single baru? Iya, udah keluar hari ini kebetulan. Congratulations. Happy release day buat Mawar Deyong. Kan gue bilang juga apa? Kan? Kan, bener. Jadi hari ini kita such an honor ya. Hari Iya. pertama perilisan dan Mawar memilih datang ke Detik Pagi. Gila, cuma di detik pagi bro. Bener, jadi tadi malam tuh udah naik di SP jam 00.00, paginya langsung nanti akan dibawakan di Detik Pagi. Jadi kita udah dengar dong ya karena udah di SP, udah ada di DSP. Judulnya orang Indo banget menurut gue. Apa tuh? Kan? Oh. Karena kalau di luar negeri kan panjang ya. I told you right. Nah kalau di Iya. Indonesia kan gitu doang. Bener. Nggak usah banyak panjang lebar tapi kita paham maksudnya. Kan hujan turun Jadul, lagi. 2006, 2026. Beda, bukan lagu itu ya? Bukan. Sorry teman-teman. Itu 1996 ya. Nah, Taruh dulu. Kok lu tau lagu itu sih? Kebetulan mama sering nyanyiin lagu-lagu lama. Tuh. Makasih ya, makasih ya. Referensinya- Maksudnya aku sangat sorry, sama sorry. mamanya. Makasih teman-teman. Astagfirullahaladzim. Iya, lucu banget guys gitu ya. Aduh dari dilihat artworknya juga tentu saja dengan Mawar yang cantik banget itu. Terus udah gitu juga ngedenger lagunya selalu khas dengan suaranya Mawar yang ini definisi guys, sopan di telinga. Iya bener, Ya. bener. Terus liriknya cute, selama ini kan Mawar nyanyiin lagu cinta ya. Ini tuh pas aku baca liriknya dulu tuh kayak, ini tuh kayaknya bukan buat cowok deh. Oh iya bener, ternyata untung dapat press release-nya ya. Jadi baca gitu ya, emang buat temennya. Ini tuh kamu ceritanya gimana sih? Karena ya, ini adalah POV yang unik gitu ya. Jarang-jarang kan orang nyeritain tentang obrolan dia dengan temen ceweknya. Kurang lebih kayak gitu. Kalau menurut kamu gimana? Kalau menurut aku lagukan ini lebih ke suara hati teman yang suka dicurhatin sih Kak. Tapi gak pernah didengerin suaranya. Maksudnya kayak, capek ya kita iya, tuh ya. kayak capek kayak ini kan udah bukan pertama kali aku bilang gitu kan. Terus kejadian deh kan gitu. Tapi ini lebih ke suara hati sih kalau menurut aku. Kita semua punya teman kayak gitu ya. Iya. Jadi pas ketika dia cerita tuh kita udah gak dengerin karena kita tahu minggu depan dia balikan. Nah. Gitu. Jadi kadang kalau aku ketemu dia tuh kayak nggak mau dengerin curhatan yang sama. Oh iya sih, tapi kan di zaman sekarang bahkan nggak dilakukan kepada sesama teman. Kadang-kadang curhatan di sosial media, kemudian dibantu sama netizen, tapi ujung-ujungnya tetap balikan. Sering terjadi juga. Tapi kalau misalnya lagu-lagu yang kamu nyanyikan, itu biasanya basically kamu mengalaminya sendiri nggak sih? Kayak punten, lebih dari egoku kembali lagi ke situ ya dikit ya. Itu tuh kayaknya tiap kali gue dengerin dirimu nyanyi lagu itu tuh rasanya kayak itu benar-benar kamu banget yang kamu nyanyiin itu seperti itu gitu. Kalau di lagu yang satu ini kan lagunya agak upbeat gitu kan.
ini juga menceritakan tentang kejadian yang the real kamu alami kah? Nah, menurut aku kayak dari lagu-lagu aku kita bisa relate somehow kayak misalkan lebih dari egoku yang kamu mention tadi Kak. Kayak mungkin gak dalam pasangan aja, maksudnya kayak hubungan kakak adik mungkin. Kayak sebenarnya kamu lah yang ngerebut remote TV itu tapi aku yang harus minta maaf karena aku adikmu gitu kan. Oh my god, keselaknya ada aku ya. Terus kayak ada kita dimarahin mama gara-gara lo rebut baju gue, gak bilang, terus kita jadi berantem, gue yang minta maaf kan gitu ya. Iya mungkin seperti itu kayak tetap ada relatability-nya somehow. Dan kan ini juga seperti itu, misalkan kita punya asam lambung, teman kita bilang jangan minum kopi, nanti asam lambung kamu naik. Matcha aja ya. Matcha aja gak apa-apa atau teh gitu Nah, kan. dia gak mau tuh dia ya. gak mau, terus kan naik asam lambungnya gitu. Sudah aku bilang. Coba itu hal simple sebenarnya. Maksudnya kayak hal-hal simple pasti akan relate somehow dengan lagu ini. Aduh, ini boleh nih ngontenin teman kamu yang susah nggak bisa dibilangin bandel, nanti setahunnya jangan lupa pakai itu ya guys ya. Itu kayaknya kenapa fotonya Mawar juga di artworknya juga agak bombastic side eye ya gini. Gitu. Agak cuy-cuy galak ya, ya kan. Tapi bener deh, kalau misalnya disuruh milih, sebenarnya genre yang kamu suka tuh seperti apa sih? Karena ternyata kamu di lagu yang slow mellow dapat banget. Di lagu Tinggal yang kemarin juga sebenarnya dia agak medium beat lah Itu ya. menurut aku kayak upbeat banget sih buat tipe suara kamu ya. Iya, Dari semua makanya. rilisan kamu itu kayaknya paling rapet-rapet juga. Dan ternyata enak banget juga gitu. Tapi she nailed it. Iya benar. Bagus banget aja tuh lagu juga Kan nempel. kita nonton live-nya di sini Iya. diputar diulang-ulang Makanya. ya. Jadi sampai mana eksplorasi genre yang Mawar coba lakukan nih di di karyanya Mawar dalam bermusik ini? Sebenarnya kalau aku pastinya pengen banget nge-explore genre yang lain juga. Tapi kalau untuk sekarang rasanya aku seneng banget aku bisa nyampein cerita-cerita lewat lagu aku. Jadi kayak berbagai perasaan, berbagai cerita dari orang-orang yang berbeda gitu. Lewat lagu-lagu aku. Jadi hopefully bisa terus bercerita lewat lagu-lagu aku sih. Jadi yang kamu pengen itu nggak cuma terus belajar, tapi juga terus eksploratif sama berbagai macam hal. Berarti ada kemungkinan dong, tiba-tiba kamu nyanyi lagu-lagu EDM, tiba-tiba hipdut, tiba-tiba Why not? Bisa jadi kan? Bisa jadi. See? Kebetulan single pertamaku cukup upbeat. Judulnya Heartbeat. Oke. Iya, jadi kayak lumayan electro music gitu. Banyak sound-sound elektrik yang dipakai ya. Tapi lebih dari egoku udah jedak-jeduk belum sih by the way? Jangan ya, jangan jeduk-jeduknya ya. Jangan dulu please. Itu kayak akan merusak khayalan aku tentang lagu tersebut ya. apa, ternyata kan dicepetin terus suara mainnya jadi chipmunk gitu. Aku yang minta maaf, malah kau yang salah. Enggak gitu. Jangan, teman-teman jangan dijadiin JJ ya. Awas ya. Oke. Takut banget. Terus kira-kira kemarin juga kan kamu nyanyi lagu yang adalah soundtrack buat film juga. Buat Mawar tuh ngelihatnya gimana nih Mau? Apa kamu nanti ke depannya mungkin ada proyek lagi nggak untuk tanda kutip dikawinin sama si filmnya? Karena kayaknya kalau ngelihat yang sebelumnya tuh kayaknya enak ya. Filmnya bisa jalan, promo bareng sama aku nyanyinya juga gitu. Itu gimana sih? Karena kan gak semua orang tuh mengalami itu ya. Orang kan main film aja, nyanyi aja. Ini kamu bisa menggabungkan keduanya. Puji Tuhan di waktu lagu Tinggal aku dikasih kepercayaan buat main di filmnya terus juga ngisi soundtracknya. Humble banget kan? Sebel deh. Jadi pasti seneng banget. Hopefully di depan ada kesempatan yang sama lagi sih. Amin. Kalau ada yang nge-guide lagu Kan ini juga misalnya buat movie, buat sinetron, kamu gimana tuh kira-kira? Pasti seru. Terus kata dia, boleh tapi aku pemerannya ya. Kata gitu. Pasti seru banget. Jawaban itu. Yes. Kayak kok ditanya sih? Mau lah gitu ya. Tapi penasaran banget deh. Lagu Kan ini kan udah dirilis hari ini. Jadi semua orang sudah bisa mendengarkan sebenarnya. Yes. Pun nanti Mawar akan nyanyi di sini bareng sama kita ya. Betul. Dan aku mau nanya sebentar ya, untuk video klip, kamu udah nyiapin belum? Sudah. Udah? MV-nya Bakal kapan keluar hari ini dirilisin? juga? Akan dikeluarkan hari ini juga di jam 4. Jam 4 sore 4 sore nanti. nanti. Di YouTube official kamu. Di YouTube official aku dan juga Trinity Optima. Best banget. Oke, boleh ceritain sedikit tentang MV-nya. film MV-nya seperti apa nggak? Nah music videonya ini juga jadi konsep yang baru sih Kak daripada yang sebelum-sebelumnya. Jadi treatmentnya juga, aduh aku pengen bilang banyak tapi takut. Treatmentnya juga seru banget. Terus juga secara looknya lebih fun, lebih fresh. Terus juga ceritanya lebih light dan seru banget. Aku nggak sabar
untuk kalian nonton sih nanti. Oh, ini jangan-jangan berarti yang jadi modelnya adalah Mawar juga ya? Iya. Oh, pastilah di situ dikeluarkan skill-skill actingnya ya. Kalau yang tayangan video ini tuh konten aja atau ini sebetulnya adalah klip dari MV-nya juga? Nah kalau ini memang konten aja sih. Oh, berarti kita benar-benar belum di-spill ya guys ya untuk Belum. MV-nya. Kalau dari ambience-nya deh gitu, terus kayak misalnya dari outfit-nya juga itu dari Mawar semua ideation-nya atau emang ada think tank timnya juga gitu untuk sharing tentang konsepsi MV-nya kayak gimana? Jadi emang ada tim yang kita sama-sama membentuk duniakan ini seperti apa. Ih, Terus seru. itu juga yang nanti dibawa ke music videonya. Biar inline ya? Iya biar inline semuanya. Dan juga secara looknya dan lain-lain. Jadi seru banget sih. Duh, penasaran ya. Aduh, belum ada gambarannya tuh. Ini kan berarti konten yang berbeda ya Konten yang kan. berbeda. Aduh, akan seperti apa Mawar di MV-nya kan nanti gitu. Dan ceritanya ada sosok temennya nggak? Itu juga nanti bisa dilihat di sana ya. Ada Oke. bentuk-bentuk kolaborasi mungkin di lagu yang satu ini sama siapa, penciptanya siapa? Di lagu Kan ini diciptakan oleh Kak Iqbal, Kak Faisal dan juga Kak Denis. Dan waktu itu waktu take vokalnya didirect oleh Kak Kamga. Jaminan mutu ya kalau Kalau udah Vidi Kamga. udah Kamga sih TOP BGT ya. Iya, merem aja udah pasti enak didengerinnya ya. Bener. Itu sama Iya. geng-geng Juicy Lucy juga kamu ada sempat ngobrol-ngobrol tentang lagunya nggak kalau dari mereka tuh POV-nya seperti apa gitu? Jadi waktu itu memang ketemu karena kebetulan lagi workshop aja sih. Tapi kita belum sempat ngobrolin tentang lagunya. Oh, Oke, jadi punya interpretasi sendiri gitu ya. Dan mungkin penyampaian ke The Tickers juga yang dengerin akan punya interpretasi sendiri-sendiri. Kayak tadi ya mungkin beneran relate ada temennya yang gak bisa dikasih tahu. Atau ada yang kayak gak bisa dikasih taunya dalam hal ngopi dan lain-lain. Jadi silakan dinikmati aja lagunya. Aduh gak sabar deh aku pengen denger live-nya langsung ya. Boleh dong kali Mawar akan siap-siap untuk menyanyikan lagu Kan sesaat lagi. Itu dia. Jadi ya. Tickers jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Dima lagi tetap buka di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Bukan kali pertama kau buta karena jatuh cinta. Sudah biasa, tapi katamu ini beda. Dia lain dari yang sebelum-belumnya. Kau abaikan semua, ku tersenyum saja. Tunggu saja kan datang waktunya. Dari pertama ku bilang kan, sudah lebih baik kau tinggalkan. Yang kau lakukan, kau dewakan. Dia bukan. Sekarang kena batunya kan. Kau menangis malaman hingga terang. Datang, ya kan, benar apa ku bilang. Sampai kering bibir berkata, apa kau tak lihat yang sebelum-belumnya. Kau ajukan pertanda, ku tersenyum saja. Lalu ku bilang tunggu tanggal mainnya. Dari pertama ku bilang kan, sudah lebih baik kau tinggalkan. Yang kau lakukan, kau dewakan. Dia bukan. Sekarang kena batunya kan. Kau menangis malaman hingga terang. Datang, ya kan, benar apa ku bilang. Ku tahu jatuh cinta memang indah, tapi cukup beri hatimu ala kadarnya. Jangan berlebihan, semua kau berikan. Menangis kau belakangan. Kena batunya kan, kau menangis malaman hingga terang. Ya kan, apa ku bilang. Sudah lebih
ku bilang, tak perlu tanya orang pintar, dari dulu kelihatan. Ya kan, apa ku bilang. Yuhu, Mawar Ya Allah, gemes banget lagunya. dengan kannya barusan sudah dibawakan live di Detik Pagi. Tapi beneran deh, emang kamu tuh lagu-lagu lucu gemes kayak gini tuh cocok banget tau gak? Bener, dengan tempo-tempo medium gitu tuh kayak oh my Iya. god, kayak aku disentil tapi sopan gitu ya. Bener. Bukan tipe yang marahin temen yang tapi yang kayak kan udah aku bilang gitu. Iya, tau gak? Kayak kalau dimarahin sama dia gue bilang, iya udah gitu. Ngerti gak? Nggak ada bete. Kalau dimarahin, Bener. kan sekarang kena batunya kan. Oh iya bener, Iya. iya lagi salah gue. Gitu. Kayaknya gue nyalain diri sendiri. Gue udah. Salah gitu ya. Congratulations once again Mawar dengan perilisan terbarunya di tahun 2026 ini. Pokoknya sukses terus buat rilisan-rilisan berikutnya. Mudah-mudahan kan juga diterima di hati Detikers ya. Mungkin juga nanti jangan lupa untuk selain dengerin di DSP-nya, nonton MV-nya yang akan publish di jam 4 sore ya. Betul sekali. Mawar terima kasih banyak udah mau main Kritik Pagi. Terima kasih, thank you. Sama-sama. Nanti main lagi ya. Ya, Siap. Karena masih ada single-single berikutnya juga pastinya. Akan ada albumnya mungkin. Wah, doakan ya. Mudah-mudahan ya ada albumnya dan penasaran banget nanti akan seperti apa storyline-nya kalau sampai ada album. Dan yang pasti sukses juga buat semua film-film yang dibintangin sama Mawar. Amin. Kan tiap tahun ada tuh target-targetnya dia bilang. Harus ya. Berarti kita tungguin aja nanti di tahun berikutnya ada apa lagi. Bener, artinya kan produktif ya, jadi ada karya terus gitu, pasti juga ditungguin sama pendengar-pendengarnya. Nanti begitu keluar karya terbarunya kita cuma tinggal ngomong kan. Nah, keluar Bagus kan? Keluar kan? Bagus kan? Bagus kan? Gitu Mawar, ya. seperti biasa kita punya tagline sebelum kita closing. Kalau misalnya kita bilang Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Keren. Dia udah hafal. Nggak usah ngajarin. Emang setahun 3 kali ya, jadi bintang tamu minimal. Minimal, tolong lebih kalau bisa. Itu dah. Tiap tahun kita harapannya naik terus ya. Iya. Frekuensinya bertambah terus. harus ada. Nah, satu tim semuanya mengamini ya gue lihat ya. Benar. Tapi Detikers terima kasih banget juga buat yang udah gabung sama kita di sini. Selain dengerin Mawar dengan single-single terbarunya dan juga nanti music video di jam 4. Jangan lupa nonton Detik Paginya karena akan hadir selalu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Dan jangan lupa juga follow semua sosial media kami, baik itu di Instagram, di X dan juga di TikTok @detikcom. Sama di Instagram juga kita punya khusus @detikpagi_. Kalau mau cari tahu update tentang Mawar bisa kemana? @mawar_eva di Instagram. Instagram. Oke, Mawar_Eva ya. Alright kalau gitu, jadi kita bertiga pamit dulu ya. Kita ketemu lagi minggu depan, so jangan lupa saksikan selalu Detik Pagi. Jangan tidur lagi. See you, happy weekend guys. Sekarang kenapa?